Kalau kita bicara bisnis, tentunya kita harus tahu ya, seperti apa peluang bisnis yang Bapak Ibu cari. Ya, jadi kita harus punya prinsip nih dalam memilih sebuah bisnis. Nah, saya boleh dengar mungkin satu dua orang boleh open mic. Hendaknya Bapak Ibu tuh punya prinsip nggak? Seperti apa bisnis yang kita cari? Kira-kira seperti apa? Jangka panjang, Pak. Yang bisa jangka panjang. Oke, yang lain mungkin? Jangka panjang dan menguntungkan. Oh, jangka panjang dan menguntungkan. Kalau jangka panjang nggak ada untung, nggak menarik ya. Betul, betul. Ada satu lagi, boleh? Yang bisa legal dan cepat jangka keluar, panjang. Pak. Yang bisa Yang gimana? Yang legal dan jangka panjang. Oke. Cepat cuan. Yang Sudah apa? Bisa diwariskan. Oh, yang bisa diwariskan. Bisnisnya atau penghasilannya nih yang bisa diwariskan? Bisnis dan penghasilannya. Oke, dua-duanya ya. Oke. Berisiko. Ya. Jadi kalau kita hendaknya memang dalam memilih bisnis tuh kita punya prinsip sendiri Bapak Ibu. Tidak sekedar ikut-ikutan karena diajak teman, tapi kita punya prinsip dalam memilih. Jadi nggak ikut-ikutan. Nah, kebanyakan orang nggak punya prinsip, dia hanya ikut kalau temannya ajak, tapi setelah itu dia bingung mau ngapain. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu sudah mengatakan ada yang pingin yang aman, yang jangka panjang. Ya, pastinya keamanan adalah nomor satu ya. Nah, juga terbukti memberi penghasilan besar ini penting ya. Jadi kalau jangka panjang dan memberi income besar itu baru menarik. Nah, tentunya juga legalitas perusahaannya jelas, lengkap, kantor jelas, dan lain-lain. Nah, ini kira-kira secara ringkasnya ya. Nah, tapi seperti biasa, nah kita lihat bukti ya, yang mana bukti ini sudah sering kita cantumkan dalam BOP, jadi saya ringkas saja. Yang mana orang yang mengajak saya dari mulai 60 gram dalam 1 tahun menjadi 23 kilo. Ya, 1 tahun persis. Kemudian penghasilannya sudah mencapai kurang lebih 1 miliar per hari. Ya, oke nggak nih Bapak Ibu? Oke banget. Oke banget ya. Dan tabungan emasnya ada 61 kilo yang sudah dikonversi dan ada 93 kilo yang masih utuh yang belum dikonversi tunai Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang ya, kok bisa ya bisa mendapatkan penghasilan sebesar itu? Apakah karena modalnya besar atau apakah karena orangnya hebat atau gimana? Nah, Bapak Ibu sering nggak ini menjadi pertanyaan? Kok bisa ya dalam 3 tahun orang punya 100 kilo lebih, penghasilan 1 miliar per hari, sehingga menjadi tanda tanya nggak? Kok bisa ya capai penghasilan sebesar itu? Bapak Ibu mau nggak punya penghasilan sebesar itu? Mau sekali. Mau sekali. Tetapi kenapa orang bisa berpenghasilan seperti itu? Kira-kira apa sebabnya nih? Nah, kalau kita nggak tahu sebabnya kan tentu kita merasa ya mungkin kita nggak bisa juga seperti itu. Mungkin kebetulan orang itu rezekinya lebih besar ya kan? Nah, tapi hari ini kita coba pahami apa yang membuat penghasilan itu menjadi besar. Yang pertama, produknya GCA, GAE itu bermanfaat dan menguntungkan enggak buat semua orang? Sangat menguntungkan. Sangat ya, sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Artinya semua orang mau nggak kalau dia udah paham? Sangat mau, Pak. Pasti mau banget, mau banget. Kemudian produk ini repeat ordernya tinggi nggak? Tinggi. Sangat tinggi. Ya, otomatis kalau repeat order tinggi, otomatis penghasilan juga repeat, juga berulang, betul nggak? Betul. Nah, karena itu penghasilan bisa besar, itu salah satu poinnya. Apakah orang harus disuruh-suruh, dipaksa-paksa untuk repeat order? Nguntungin ngapain nunggu disuruh? Nggak perlu disuruh, orang mau sendiri ya, betul ya Bapak Ibu. Iya betul. Nah, berbeda dengan konsep multi level ya. Di multi level rata-rata Ya, betul. orang menolak untuk disuruh tutup poin ya. Ya, Tapi di sini orang dengan senang hati beli kembali. Kenapa? Karena menguntungkan. Ya, otomatis di sini transaksinya besar, tanpa batas dan konsisten terus-menerus, Bapak Ibu.
Itulah yang membuat penghasilan menjadi besar. Karena transaksi di sini juga besar. Mulai dari transaksi kecil boleh, mulai dari transaksi miliaran bahkan ratusan miliar pun juga ada terjadi di sini. Ya, jadi bukan transaksi hanya 1 juta, 2 juta di sistem jual beli emas, tapi semua kalangan ya, orang-orang yang mulai dari kalangan bawah sampai kalangan konglomerat pun boleh beli emas. Ya, kalau kalangan atas beli emasnya bukan 1 juta, 2 juta, tapi miliar-miliar Bapak Ibu ya, bahkan ratusan miliar. Ya, jadi satu orang bisa belanja miliaran, otomatis penghasilan kita juga besar. Nah, marketnya sangat besar nggak emas ini? Wah, besar banget, Pak. Besar. Besar banget Bapak Ibu. Inilah poin-poin yang kita lihat sehingga orang bisa berpenghasilan besar siapapun. Dan produk GCA ini tidak ada saingan. Di dunia saat ini baru satu-satunya sistem ini ada di QM. Diciptakan oleh Datuk Lim dan timnya Bapak Ibu. Tidak ada saingan. Maka kalau bisnis yang marketnya besar, repeat ordernya tinggi, dan tidak ada saingan, produknya menguntungkan buat banyak orang, wajar nggak ini orang bisa berpenghasilan sangat dahsyat? Betul. Lebih dari wajar. Apakah cuma satu orang aja atau kita semua juga bisa berpenghasilan besar? Kita yang mau bergerak. Kita semua Asal bergerak. kalau kita mau jalanin ya. Dan sistem ini tidak ada bebannya. Ya, tidak menjanjikan profit 1 rupiah pun ya. Keuntungan kita dapat karena memang harga emas naik. Ya, jadi kalau sistem tidak ada beban, bisa nggak dia jangka panjang? Jangka panjang, Pak. Sekali. Ya, otomatis karena tidak ada beban, dia bisa berjalan jangka panjang, Bapak Ibu. Perusahaan bisa dipercaya atau tidak? Di BOP kita ada jelasin. Sangat bisa dipercaya. Sangat bisa dipercaya ya. Bagi Bapak Ibu yang belum ngikutin BOP hari ini masuk, ya mungkin masih bingung bagaimana cara menilai perusahaan. Silakan ditonton lagi rekaman BOP-nya. Dan tidak ada kerugian dari resiko sistem kita, resiko uang hilang, resiko margin call, nggak ada ya. Kita hanya menunggu waktu. Dan sistem ini memiliki nilai tambah ya yang tidak dimiliki oleh orang lain dan mempunyai daya ungkit 10 kali lebih besar tanpa resiko kerugian. Nah, jadi karena ada daya ungkit, uang kita bisa menjadi 10 kali lipat, otomatis penghasilan kita dari membangun bisnis ini, ya penghasilan dari membangun bisnis ini Anda taruh lagi di GAE 10, otomatis penghasilan yang tadi menjadi 10 kali lagi lebih besar Bapak Ibu. Inilah yang membuat Puan Eda berpenghasilan sangat dahsyat. Kenapa? Dia menggabungkan ya penghasilan dari bangun jaringan, dapat penghasilan dari bangun jaringan, diletakkan lagi di GAE 10, di GCA kan lagi, diletakkan lagi di GAE 10. Sehingga penghasilan tadi nilainya 10 kali lebih banyak Bapak Ibu. Begitu harga emas naik, dia dapat untung 10 kali lebih besar. Nah, itulah poin-poin ya yang ada di Quantum Metal yang memang terbukti bisa membuat penghasilan menjadi sangat besar dan terbukti juga di samping masuk akal dan terbukti dan faktanya memang membuat penghasilan itu besar. Nah, kalau Puan Eda dan lain-lain tim yang ada di Malaysia, mereka udah mulai 3 tahun lebih, sekarang sudah mau memasuki tahun keempat Bapak Ibu, dan mereka sudah sukses, banyak yang berpenghasilan miliaran. Nah, kira-kira kita di Indonesia yang baru mulai 1 tahun lebih, masuk tahun kedua nih, kira-kira bisa sukses nggak nih? Bisa. Ya, bisa berpenghasilan besar juga nggak kita? Pingin, mau. Ya, Insya Allah dengan bisa. konsep begini ya, Mau dong Pak. Benar konsisten silakan menilai. pasti akan sukses. Ya, karena sudah ada bukti. Yang kedua, Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia, ya penduduknya 10 kali lebih banyak Indonesia, logikanya kita harusnya bisa, ya. Dan di saat Puan Eda di Malaysia baru mulai pun waktu itu nggak ada yang membimbing Bapak Ibu. Hari ini kita udah rutin ya, sudah ada yang membimbing karena sudah ada contoh yang berhasil, kita tinggal copy paste aja langkah-langkahnya. Nah, ini yang Bapak Ibu pahami dulu. Kira-kira Anda berada di bisnis yang tepat atau biasa aja? Boleh respon? Tepat, Pak. Yakin ya? Sangat tepat. Artinya
Saatnya kita untuk action dengan serius Bapak Ibu. Dan sistem bonus kita ini bukan multi level konsep Bapak Ibu. Ya, bukan konsep multi level. Kenapa? Karena yang pertama harga barang lebih murah daripada di pasaran, tidak ada markup harga berlipat Bapak Ibu. Sementara kalau konsep multi level harga barang dilipat gandakan menjadi 5 sampai 10 kali lipat supaya bisa bayar bonus. Kalau kita tidak, ya emas kita malah lebih murah. Dan kita bisa konversi tarik tunai kembali 85% tanpa cicilan dan tanpa lelang. Sementara di multi level nggak mungkin barang yang kita beli kita tarik tunai lagi 85% ya. Dan di sistem Quantum Metal memberi bantuan modal, tambahan modal untuk beli emas tanpa cicilan. Di multi level apakah ada diberi bantuan modal untuk Tidak beli ada. produk? Nggak bakal ada Bapak Ibu. Nah, jadi nggak Bisnis sama ya, ada. tidak sama dengan multi level. Dan di sini juga untuk jadi marketing introducer Bapak Ibu harus mengajukan diri. Tidak semua orang terpilih. Tentunya orang-orang yang serius yang menganggap pas ya. Oke, Bapak Ibu. Dan penghasilan di sini akan terus berkembang mengikuti peringkat dan prestasi kita. Ya. Jadi kalau kita prestasi yang tidak meningkat ya penghasilannya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita serius, peringkat kita naik, penghasilan kita akan terus naik tanpa batas Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dahsyat konsep ini. Nah, mari hari ini kita belajar peringkat bisnisnya dulu supaya kita tahu nih komisinya, sistem bonusnya bagaimana. Nah, ini kan sering ditanya dalam BOP ya. Nah, hari ini saya akan jelaskan secara rinci step by step ya. Ringkas padat saja. Yang pertama itu ada peringkat yang pertama yang namanya introducer Bapak Ibu. Introducer ini belum dianggap sebagai marketing resmi, belum dianggap sah sebagai konsultan Bapak Ibu. Introducer ini baru uji coba. Jadi Bapak Ibu, ya Bapak Ibu saya mau nih jadi marketing. Maka syarat pertama jadi introducer, syaratnya minimal sudah beli 3 unit GAE 5 atau 1 unit GAE 10. Itu syarat pertama dari sistem perusahaan. Tapi nanti bisa jadi upline Anda memberikan syarat lain. Orang yang mengajak Anda memberikan syarat yang lain. Ya, karena di sini kita mengangkat jadi introducer itu adalah memilih partner, rekan kerja, ya partner bisnis. Nah, kalau kita bicara partner bisnis, ya berarti kita harus win-win solution. Ya, harus saling menguntungkan. Yang atas mensupport yang bawah juga melakukan dan belajar hal-hal yang diperlukan. Ya, harus menduplikasi apa yang ada di dalam sistem kita. Ya, karena kita berpartner. Ibaratnya kita membuka toko. Tetapi introducer itu belum sah. Ya, belum resmi sebagai konsultan Bapak Ibu. Maka diuji dulu ya. Introducer itu bonusnya belum besar. Kenapa? Karena belum sah sebagai konsultan resmi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah jadi dealer, nah itu baru diakui sebagai konsultan resmi daripada Quantum Metal. Nah, syarat jadi dealer itu nanti Bapak Ibu punya minimal 5 introducer. Minimal, artinya boleh lebih. Dan akumulasi omset penjualan 30 unit GAE 10. Jadi omset yang dihitung hanya GAE 10. Dan nanti Bapak Ibu diwajibkan ikut ujian karena nanti ada sertifikat yang dikeluarkan atas nama kita ya sebagai tanda konsultan resmi. Jadi jelas identitasnya ya, konsultan itu dia punya sertifikat. Datanya tercatat di website manajemen sebagai konsultan. Kalau introducer belum, ya. Nah, jadi kalau kita memang mau serius sebagai konsultan, sebagai marketing resmi daripada Quantum Metal, maka Bapak Ibu harus segera jadi dealer Bapak Ibu. Nah, untuk jadi dealer ini kita perlu belajar ya. Kita nggak bisa hanya sekedar join terus cerita-cerita ke orang tanpa belajar, nggak mungkin. Ya, karena di sistem ini kita harus pelajari secara lengkap, harus copy paste apa ilmu dealer-dealer yang ada di atas kita. Ya, jadi wajib belajar dan wajib action Bapak Ibu. Nah, untuk naik peringkat yang lebih besar developer dealer. Nah, ini nanti sudah otomatis ya. Pada saat dengan syarat ada 5 dealer yang kita ajak langsung, ada 5 orang yang kita ajak langsung mencapai posisi dealer. Ingat ini yang diajak langsung ya.
Nah, maka akumulasi omset 37.000 ini omset grup, ya ini otomatis saja. Ya, di saat ada 5 orang dealer di bawah kita, otomatis grupnya udah pasti omsetnya 37.500. Itu sudah otomatis by system. Maka kita naik developer dealer. Di saat kita naik peringkat, komisi kita juga naik Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian untuk naik merchant, kita punya 5 developer dealer ditambah 25 dealer. Ya. Nah, yang kita ajak langsung. Jadi 30 yang kita ajak langsung. Dan akumulasi omset grupnya 375.000. Ini juga tidak perlu dipikirin, omset ini nanti otomatis sih sebenarnya. Tercatat oleh sistem nanti. Ya. Jadi 5 developer tambah 25. Nah, saran saya Bapak Ibu di awal, pada saat Anda ingin mencapai posisi dealer, sebaiknya fokus langsung cari 30 orang dulu. Direct. Ya, fokus langsung mencari 30 direct. Di antara 30 nanti akan terlihat 5 orang yang memang serius mau jadi dealer dulu. Ya, akan terlihat nanti itu. Nah, di saat kita udah fokus 30 dealer, masing-masing GS10, kita otomatis jadi dealer kan. Nah, baru kita fokus lagi untuk bangun tim Bapak Ibu. Otomatis nanti untuk capai merchant, developer merchant itu Bapak Ibu lebih mudah kalau di awalnya sudah ada 30 tim yang aktif yang kita ajak langsung. Ya. Kemudian developer merchant kita punya 5 direct yang jadi merchant. Ya. Dan senior merchant adalah 5 developer merchant ditambah 25 merchant. Jadi tetap syaratnya 30 Bapak Ibu ya, 30 orang yang aktif. Tapi kalau Bapak Ibu bisa membangun 100 tim ya, atau direct langsung 200 orang, itu jauh lebih bagus ya. Oke, dan di atas ini sebenarnya ada satu lagi peringkat yang sudah dicapai oleh Puan Eda, yaitu developer senior merchant. Jadi dia developer senior merchant ya. Oke, tapi kita nggak perlu bahas jauh-jauh banget lah, cukup sampai di sini. Capai dulu dealer dan developer dealer. Bagi yang sudah capai dealer, segera naik ke developer dealer. Oke, ini tentang peringkat. Jadi ada 6 peringkat, 7 sebenarnya, ada sedikit ada tambahan, dan kita cukup pelajari 6 aja dulu, dan kita lihat bonusnya sekarang Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum kita lihat bonusnya, kita pahami strategi untuk naik dealer itu. Minimal tadi punya 5 introducer ya. Tapi akumulasi omsetnya 7.500 atau 30 unit GAE 10. Jadi yang dihitung GAE 10. Jadi kita bisa sponsori langsung 5, dan 5 ini masing-masing beli 6 unit, maka jadi 30. Bapak Ibu udah bisa naik dealer, tentunya setelah lulus ujian ya. Setelah lulus ujian. Jadi saran saya kalau omsetnya udah mau mencapai, ujian aja dulu, nggak usah ditunggu. Begitu omset capai, Bapak Ibu udah langsung approve jadi dealer. Kemudian bisa aja Bapak Ibu sponsori 10, masing-masing beli 3 unit. Ya otomatis juga 30. Atau langsung sponsori 30, masing-masing beli 1 unit. Otomatis juga jadi dealer. Nah, mau fokus yang mana, terserah. Mana yang lebih mudah menurut Bapak Ibu, itu yang Bapak Ibu lakukan. Ya, karena target market kita kan masing-masing nggak sama ya. Target marketnya beda-beda. Jadi, yang belum dealer, fokus dulu jadi dealer seperti ini. Oke. Nah, baru kita bicara komisi. Kalau kita jual GAE 10, itu komisinya tersendiri. Kalau nanti tim kita itu beli GAE 5, komisinya tersendiri. Pada saat tim kita beli GSA untuk di GCA-kan lagi, itu komisinya tersendiri Bapak Ibu. Jadi ada 3 kategori komisi penjualan. Oke, ini hari ini kita fokus GAE 10 dulu ya di halaman ini. Ya, GAE 10. Di saat kita masih introducer, bonusnya 2% aja. Ya, bonusnya ini hanya 2% saat kita ngajak langsung. Syarat nggak usah dibaca lagi karena tadi udah saya jelaskan, kita fokus ke direct. Direct adalah saat kita yang memperkenalkan langsung. Kita ngajak A beli GS10, kita GS10 kan modal 250 ya, maka kita berhak 2% dari 250 tersebut Bapak Ibu. Ya, dari nilai emas yang dibeli. Kemudian pada saat kita jadi dealer, komisi kita naik jadi 7% kalau ngajak langsung. Tapi kita juga berhak dapat 5% overriding. Nah, apa yang dimaksud dengan overriding? Nah, ini contoh misalnya Bapak Ibu sekarang udah jadi dealer. Lantas waktu ngajak A,
komisinya bukan 2% lagi, tapi 7% karena kita yang ngajak langsung. Ya, terus kita sudah dealer ngajak B, komisinya juga 7%. Ngajak C dan seterusnya komisinya 7%. Mau ngajak sebanyak-banyaknya apabila langsung itu 7%. Ya, jadi nggak terbatas ke samping ini nggak terbatas. Boleh sebanyak-banyaknya. Nah, si A ini masih introducer nih. Teman kita yang kita ajak ini A masih introducer, dia ngajak X. Maka karena A yang ngajak X, A berhak 2% karena si A tadi masih introducer. Nah, ini tadi kita lihat bonus introducer 2%. Tapi karena kita adalah dealer di atasnya A, kita dapat overriding 5%. Nah, padahal yang mengajak adalah A. Ya, yang bekerja adalah A, memperkenalkan kepada X, A dapat 2%, dealernya dapat 5%. Kemudian dan seterusnya apabila B ngajak orang, maka karena B ini masih introducer, setiap introducer ngajak orang, kita si introducer tersebut ngajak dapat 2%, dealer di atasnya dapat overriding 5%. Walaupun kedalamannya jauh, ya, di bawah X ada Y, di bawah Y ada Z misalnya. Tetap yang ngajak 2%, dealer di atasnya 5% dapat overriding. Jadi kedalaman tanpa batas Bapak Ibu ya. Kedalamannya tanpa batas. Ya, tetapi peringkatnya yang menentukan. Selama X, Y, Z di bawah itu masih introducer dan dia memperkenalkan, yang memperkenalkan dapat 2%, dealer di atasnya mendapatkan 5%. Nah, seperti itu. Kemudian kita naik ke developer dealer. Ya. Developer dealer tadi syaratnya punya 5 dealer. Tapi kalau developer dealer ini ngajak langsung tetap dapat 7%. Ya. Tapi si dealer ini ya, si dealer ini yang developer dealer ya, developer dealer ini ngajak tetap dapat 7% sama dengan dealer. Tapi apabila ada tim di bawah dia yang dealer, dia berhak 3,5% dari omset dealer. Tapi dia tetap berhak 5% dari omset introducer di bawahnya. Nah, ini Bapak Ibu harus bisa pahami. Ya, 3,5% bukan berarti overridingnya lebih kecil ya, tapi 3,5% dari omset grup dealer di bawahnya. Omset grup dealer di bawahnya. Ya, 3,5%. Tapi apabila di kakinya yang lain ada introducer, dia tetap terima selisihnya. 7 kurang 2 yaitu 5%. Oke, kalau dia sudah merchant, direct 5 developer dealer tambah 25 dealer ya. Jadi ini syarat tadi udah jelasin. Kalau dia udah merchant, dia ngajak langsung berhak 14%. Dan dia berhak 3,5% dari grup developer dealer di bawahnya. Ya, 3,5% dari grup developer dealer di bawahnya. Jadi kalau dia ngajak langsung 14. Tapi kalau dari grup dealer di bawahnya, dia dapat 14 kurang 7. Yaitu 7%. Tapi kalau di kaki introducer di bawahnya, dia dapat 14 kurang 2 Bapak Ibu. Jadi dapat 12%. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kalau dia developer merchant, ngajak langsung tetap 14 dan dia berhak dari 3% dari omset merchant di bawahnya. Ya. Tapi dia berhak dapat 14 kurang 7 dari omset developer dealer. Atau 14 kurang 7 dari omset dealer. Atau 14 kurang 2 jadi 12 dari omset introducer di bawahnya. Jadi makin banyak introducernya nih selisihnya makin gede Bapak Ibu. Nah, kalau dia senior merchant udah dapat 20% Bapak Ibu. Ya, 20% dan dia berhak mendapatkan overriding-nya. Nah, overriding-nya 3% dari developer merchant di bawahnya. Oke. Nah, kalau di bawahnya dealer dia berhak dapat 20 kurang 7 yaitu 13%. Jadi makin tinggi posisi makin besar overriding-nya Bapak Ibu. Apabila dia ngajak introducernya gerak, dia berhak dapat overriding 20 kurang 2 yaitu 18% dari omset introducernya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti boleh ditanyakan kalau nggak paham ya di chatting dulu atau nanti ya. Oke, nah ini dari tim yang membeli GAE 10. Ini adalah bonus dari tim yang membeli GAE 10.
Tapi pertanyaannya sekarang, apakah penghasilan ini terus bertumbuh kalau peringkatnya sudah sampai di atas, sudah paling tinggi misalnya? Bisa terus bertumbuh nggak penghasilan Anda? Ya. Bagaimana caranya? Kan Peringkat, setiap ini ada pergerakan terus, Pak. peringkat kan udah paling tinggi nih, udah mentok nih. Terus cari direct, Pak. Nah, kita bangun ke samping. pelebaran. Lebar ke samping, tidak terbatas, betul nggak? Ke Betul. bawah terbatas, tapi ke samping tidak terbatas. Tidak dibatasi. Ke bawahnya itu pun tidak ada batas kedalaman, Bapak Ibu ya. Hanya batas peringkat. Nah, jadi bonus di sini dahsyat, ke bawah nggak terbatas, ke samping nggak terbatas. Tapi kalau suatu hari tim kita di bawah menyamakan posisi sama kita, untuk developer dealer ke atas kita masih berhak 1%, tapi ke sampingnya nggak terbatas. Oke, ini tentang bonus GAE 10. Nah, bagaimana jika tim kita beli GAE 5 ya? Nah, maka di sini ada persentase yang berbeda. Kalau GAE 5 kita dapat 1,5% kalau masih introducer. Bedanya tadi kalau GAE 10 2% ya. Kalau di sini 1,5%. Kalau kita dealer dapat 5%, kalau tadi GAE 10 dapat 7%. Overridingnya 3,5%. Nah, developer dealer juga sama, 5%, 2,5%. Merchant tadi 14%, di sini 10%. Developer merchant juga tadi 14%, di sini 10%. Senior merchant tadi 20%, di sini 13%. Nah, overridingnya tinggal dihitung, dikurangi saja. Ya, nah ini GAE 5. Bapak Ibu nggak usah pusing menghafal ini dulu, biarin aja. Yang belum dealer fokus dealer, yang sudah developer dealer, yang belum developer dealer fokus developer dealer supaya peringkatnya naik, Bapak Ibu ya. Nah, karena ini nanti sistem udah otomatis menghitungkan, nggak perlu capek-capek. Ini sekedar untuk dipahami aja ya. Supaya kita tahu, oh strateginya kalau gitu langsung bangun 30 deh. Dari 30 baru fokus jadikan 5 jadi dealer. Nah, kalau tim kita beli GSA untuk GCA rutin tiap hari, nah, introducer hanya dapat 0,5% Bapak Ibu. Ya, 0,5% terkesan kecil ya, apalagi buat orang multi level ya. Ya, tetapi jangan salah ya, GSA ini orang mau GCA itu rutin, ya, konsisten, dan nilainya nggak terbatas Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa aja dapat tim yang tiba-tiba belanjanya 1 miliar atau 10 miliar, itu bisa jadi. Nah, kalau kita jadi dealer 2%, dapat overridingnya 1,5% dari selisih ya. 2 kurang 0,5. Jadi dari omset introducer ini ke bawah, kedalaman tanpa batas, kita terima 1,5% terus menerus. Itulah overriding. Nah, developer dealer sama ya, 0,75 dari dealer dan tetap 1,5 dari introducer. Dan seterusnya Bapak Ibu. Sampai senior merchant, ini adalah bonus tertinggi ya. Ya, itu 4,5%. Ya, 4,5%. Overriding 0,5 dari developer merchant. Ya, dari developer merchant. Nah, overriding 1% dari merchant. Overriding 2,5% dari developer dealer. Nah, seperti itu. Ya. Dan GSA ini adalah bonus yang paling konsisten. Ya, karena repeat ordernya rutin terus menerus Bapak Ibu. Karena orang sebelum belanja simpan emas dulu, baru tarik tunai. Sebelum dia bayar gaji karyawannya, sebelum bayar listriknya, sebelum bayar uang dapurnya, dia GSA dulu, baru tarik tunai. Nah, disinilah penghasilan yang rutin terus menerus setiap hari itu muncul ya Bapak Ibu. Kalau kita udah developer dealer atau merchant nih, penghasilan ini tiap hari pasti ada nih, nggak pernah berhenti ya. Nah, ini Bapak Ibu, nah, ini gabungan tadi ya Bapak Ibu, tinggal bandingkan ya, GAE 10, GSA dan GAE 5, ini perbandingannya ya. Ini kalau diperlukan ya. Tapi kalau saya sih nggak mau pusing hitung-hitung ini, karena sudah sistem udah bantu hitungin. Kita memahami ini supaya kita bisa atur strategi membangun timnya seperti apa. Oke. Jadi simple sebenarnya tim bisnis ini, simple sebenarnya pembagian komisinya, tapi kita harus paham di sini yang bikin menarik, repeat ordernya besar, tidak ada batas kedalaman ke bawah, tidak ada batas ke kanan, ke samping untuk lebar. Jadi penghasilan bisa terus menerus naik.
Nah, dari penghasilan ini, Bapak Ibu dapat penghasilan membangun tim, Bapak Ibu letakkan lagi di GAE, Bapak Ibu. Sehingga nilai emasnya, nilai asetnya 10 kali lebih banyak. Ya, itu yang membuat penghasilan Puan Eda menjadi luar biasa ya. Di samping membangun timnya juga luar biasa. Nah, di GAE kan lagi, di GCA kan lagi, ya, jadi asetnya bertumbuh terus Bapak Ibu. Nah, setelah kita pahami secara simpel tentang sistem plan bonusnya, simpel aja sebenarnya. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menemukan cara untuk mencapai bebas keuangan? Supaya bisa penghasilan besar dan bisa bebas keuangan. Sudah, Pak. Sudah. Ya ini, ikut kuantum ini. Kalau udah ada modal. Kenapa harus menunggu ada modal? Nah, ini yang seringkali kita sering salah ya. Oh, saya belum ada modal, saya nggak bisa action. Di sini kita nggak perlu mengutamakan letakkan uang ya, nggak pernah. Kalau modal buat beli emas belum ada, kita action dulu Bapak Ibu bangun bisnisnya. Ya, cukup dengan syarat introducer saja. Kalau syarat introducer pun Bapak Ibu nggak punya, bicarakan sama orang yang mengajak. Apabila Bapak Ibu serius sungguh-sungguh, pasti akan ada solusi dari mereka. Ya, yang penting actionnya, bukan nunggu modalnya, karena modal nggak pernah datang tanpa action. Ya, nah ini kita harus berpikir, nggak harus meletakkan 100 juta sekian puluh unit supaya sukses, enggak. Puan Eda juga berawal dari 1 unit sih sebenarnya awalnya. Waktu screenshot 60 unit itu setelah terkumpul, ya awalnya tetap 1 unit, 2 unit. Setelah dia terkumpul, baru dia mulai screenshot supaya ada niat nih saya mau simpan buat history lah ya, buat bukti. Nah itu. Jadi kita harus paham konsepnya dulu. Ya, kalau kita menunda, menunggu nggak pernah datang itu modal ya. Yang penting action, udah ketemu peluang di mana-mana. Yang susah itu nemukan peluangnya Bapak Ibu. Yang susah itu nemukan jalan yang tepat. Nah, hari ini Bapak Ibu udah pegang peluangnya, sudah dapatkan jalannya. Tapi kalau masih menunda ya berarti rezekinya kita yang tolak. Ya. Nah, apakah penghasilan Anda bisa bertumbuh dengan sistem ini? Boleh respon? Konsep Ya, ini bisa membuat penghasilan bertumbuh nggak? Siapa? Bisa kalau langsung action mah. Terus Kalau langsung bertumbuh action ya. pasti tumbuh. Mulai dari kecil tapi lama-lama naik Bapak Ibu. Nah, asetnya juga bisa bertumbuh nggak? Ini penghasilan dengan aset berbeda ya Bapak Ibu ya. Bisa dong, Pak. Bisa, Pak. Asetnya dalam bentuk emas juga Bisa. bisa bertumbuh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi kita bisa, apakah kita bisa gandakan lagi penghasilan kita nih? Bisa banget. Ini power Bapak Ibu. Penghasilannya bertumbuh dan kita bisa gandakan di sini. Sementara kalau di luar sana kita berbisnis Bapak Ibu, ya penghasilan ada, tapi nggak bisa kita gandakan, ya. Udahlah nggak bertumbuh, penghasilan tetap, tapi nggak pula bisa digandakan. Kita di satu bisnis yang sama, ya bisa bertumbuh dan bisa digandakan, ya menjadi 10 kali lebih banyak. Ini powerful sekali. Dan aset tadi bisa dikompon nggak? Yang mungkin tadinya kita kumpul 10 unit, kemudian jadi 20 unit, 20 unit dikompon lagi sehingga jadi ratusan bahkan ribuan unit. Bisa. Sangat bisa. Nah, ini Bapak Ibu. Dahsyat ya, benar-benar sistem ini benar-benar berbeda dan sangat dahsyat Bapak Ibu. Tidak sama ya dengan peluang-peluang ya. Nah, di peluang-peluang yang lain sangat berbeda Bapak Ibu. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu ada sedikit nih, saya hanya senggol-senggol dikit aja ya. Bagaimana sih cara merekrut jika tidak bisa presentasi? Nah, banyak orang, tidak semua orang bisa presentasi, betul nggak? Betul. Mengajak orang tapi tidak semua orang bisa presentasi. Apakah ada solusinya? Atau itu Lihat contoh. Ya. Nah, Anda ngajak table talk pun mungkin ada yang bilang saya nggak pandai menjelaskan apa-apa. Nah, kalau begitu, ikut Zoom. nah di situ ada Bunda Roma. Kita sudah sediakan fasilitas Zoom ya.
Nah, ada Kasih rekaman. aja video-video yang penjelasannya. Sudah ada Sangat rekaman gampang. video, ya, Suruh sudah ada nonton aja. rekaman. Cari kebutuhannya dulu kan Pak, cari kebutuhannya dulu. Iya. Nah, yang paling utama sebelum kita bagikan rekaman, kita bangun komunikasi dulu, Bapak Ibu. Bangun kedekatan dulu. Ya, Bapak Ibu harus ingat, tidak akan ada transaksi tanpa kepercayaan dan kebutuhan. Jadi dua hal ini harus selalu diingat. Ya, jangan berpikir langsung cerita, langsung closing. Nggak bakalan closing kalau tidak ada kepercayaan dan tidak ada kebutuhan. Jadi selalu ingat, sebelum ketemu orang, kita tanya dulu, udah dekat dulu kita sama dia. Kalau belum dekat, kita bangun kedekatan dulu dengan cara bangun komunikasi. Terus sebelum kita menawarkan, udah ketemu belum apa kebutuhannya dia? Kalau belum, gali dulu dengan pertanyaan. Nah, setelah itu barulah nawarkan video, barulah nawarkan solusi. Ingat ya, kita menawarkan solusi ya dari kebutuhan si prospek tadi ya. Jadi kita jangan berpikir saya mau ngajak si A supaya saya dapat bonus. Nah, itu jangan ya. Tapi saya ngajak si A untuk memberi solusi kepada A. Ya. Supaya saya bisa beri solusi, saya harus tahu dulu apa kebutuhannya si A. Apa yang A ini butuhkan. Nah, baru kita tawarkan kebutuhannya. Ya, bukan nawarkan join di QM, bukan nawarkan beli emas, bukan Bapak Ibu, bukan nawarin bisnis Bapak Ibu. Ya, karena begitu Anda bilang, wah saya ada bisnis bagus. Orang otomatis yang nggak punya modal, dia lari Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisnis dianggapnya perlu modal. Sementara Betul. modalnya lagi nggak ada nih. Langsung dia, belum kita cerita dia udah no duluan. Karena Kabur. kabur duluan. Kenapa? Nggak ada modal. Ya kan? Padahal dia butuh solusi sebenarnya. QM ini beri solusi. Makanya kita jangan terburu-buru ya membagikan rekaman Zoom, tapi bangun komunikasi dulu. Rasakan dulu, oh udah dekat, kemudian temukan kebutuhannya, barulah sharing video ini Bapak Ibu. Nah, itu langkah tipsnya Bapak Ibu. Ya. Nah, tugas Anda setelah Anda bagikan Zoom video, walaupun Bapak Ibu nggak pandai jelasin, jadi Bapak Ibu harus pandai bangun kedekatan. Ajak ngobrol, ajak ngopi ya, gali kebutuhan dengan cara bertanya. Nah, setelah itu nggak pandai jelasin QM, nggak masalah, bagikan aja video. Tapi setelah Anda bagikan video, tugas Anda adalah follow up. Besok tanyakan lagi, ajak ketemu lagi, kalau bisa ajak ketemu, yang jauh ajak Zoom lagi ya secara privat, tanyakan ya kan, apa kira-kira yang sudah ditonton, apa lihat peluang atau tidak, apa kira-kira bisa membantu atau tidak. Nah, apa ada pertanyaan atau tidak gitu loh. Jadi follow up tidak menyuruh dia join ya, tapi follow up itu menggali lagi trustnya, kepercayaannya supaya lebih kuat. Apa yang dia masih ragu, kita jelasin lagi. Nah, data statistik mengatakan 80% closing itu terjadi setelah 9 kali follow up Bapak Ibu. Nah, kebanyakan kita 1 kali, 2 kali, kita udah nyerah. Wah, ini kayaknya nggak mau nih. Padahal kita baru 1 kali follow up atau 2 kali follow up. Nah, 80% kita kehilangan prospek kita. Nanti tahu-tahunya join sama orang lain yang melakukan follow up. Ya. Jadi, setelah Anda bagikan video, follow up minimal 9 kali. Kalau bisa lebih. Ya, kalau ada yang closing 1 atau 2 kali follow up, ya itu bonus ya. Diberikan kemudahan. Ya, tetapi yang belum join, selama Anda belum lebih 9 kali follow up, tetap follow up. Ya. Lakukan kedekatan dulu. Ingat, lakukan kedekatan dulu. Baru. Nah, bangun kepercayaan dan gali kebutuhan tadi. Closing itu terjadi kalau ada kepercayaan dan kebutuhan ya. Tadi setelah saya bilang, waktu follow up juga kita tetap bangun kepercayaan dan gali lagi kebutuhannya lebih mendalam Bapak Ibu. Di awal juga sebelum kita bagi video, tetap bangun kepercayaan, kedekatan dan gali kebutuhan, dan saat follow up juga fokus ini. Ya. Karena ini kuncinya nih. Kunci untuk terjadi closing itu kepercayaan, baik kepercayaan terhadap kita yang mengajak, atau kepercayaan tentang sistem produk kita,
atau kepercayaan tentang perusahaan kita. Itu semuanya harus terbangun. Ya, mungkin dia teman dekat kita, saudara kita, dia udah percaya sama kita, nggak bakalan kita bohongin dia atau tipu dia, tapi belum tentu dia percaya dengan perusahaan Anda. Maka kita pun harus memberikan materi, video, ya, agar dia waktu nanya nih perusahaan aman nggak? Nah, ada video BOP kita yang menjelaskan tentang perusahaan, ya. Nah itu. Dan bukti, nah ini yang paling penting nih. Bukti bahwa Anda juga menggunakan fasilitas dari QM, baik GCA rutin maupun GAI. Ya, karena prospek itu dia cenderung mengikuti apa yang Anda contohkan. Nah, saya sering ketemu juga nih, ada tim yang semangat ngajak orang, tapi dia nggak pernah GCA. GAI pun cuma 1 kali doang. Misalnya udah 1 tahun ya, itu pun GAI 5 3 unit ya. Padahal bukan masalah nggak ada duit, karena kalau GCA ini kan semua orang pasti punya duit. Kita nggak lihat masalah besarnya transaksi Anda, tetapi masalah konsistennya. Nah, prospek Anda itu melihat itu Bapak Ibu. Apabila Anda lihat ini loh, saya rutin nih, setiap minggu saya GCA 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tiap minggu 1 juta. Ini loh, emasnya udah terkumpul, padahal uangnya sudah saya tarik nih, 850 setiap 1 juta saya udah tarik. Bukti inilah yang membuat prospek Anda mau ikut. Kenapa? Karena Anda menunjukkan bukti, menunjukkan contoh. Ya, kita ngajak dia, kita kasih tahu dia, ini loh yang saya lakukan di sistem ini. Nah, itu yang membuat dia tertarik mau join Bapak Ibu. Walaupun mungkin dia masih belum mengerti konsepnya, tapi karena dia lihat temannya sudah melakukan itu, maka kecenderungan untuk ikut jauh lebih besar daripada kita hanya cerita hebatnya perusahaan, tetapi kita nggak ada contoh, kita sendiri nggak melakukan. Nah, itulah salah satu syarat kenapa Quantum Metal mengharuskan introducer itu wajib sudah beli GAI. Kenapa? Karena sebagai barang bukti. Nggak mungkin kita cerita ngajak orang, kita sendiri nggak pernah membuktikan. Kita nggak pernah beli, tapi kita suruh orang beli. Itu nggak etis Bapak Ibu. Ya, kita yang harus buktikan kita beli dulu. Kalau memang barang ini baik, barang ini bagus, pasti kita juga beli rutin. Baru orang mau ikut. Ya, tapi kalau kita nggak beli rutin, gimana orang mau ikut? Kita ngajak, kita sendiri nggak lakukan. Oke, nah jadi membangun jaringan itu sama dengan membangun partner bisnis atau mitra. Ibaratnya Bapak Ibu buka cabang toko Bapak Ibu. Jadi kita ngajak si A itu ibarat kita mau buka cabang toko kita sendiri. Tapi kelebihannya di sini, kita kalau cabang toko kita sendiri, kita keluar modal sendiri. Ya, otomatis risiko tambah tinggi. Tapi dengan sistem bisnis ini Bapak Ibu, kita membangun partnership mitra ya, tanpa menggunakan uang kita sendiri, tapi kita berhak dapat keuntungan dari perkembangan mitra kita. Enak nggak tuh? Kita bisa bangun cabang toko tanpa keluar modal sendiri. Modalnya mitra kita. Bapak Ibu? Halo? Sangat Ada respon? Paham? sangat enak sekali. Ya. Kita bangun cabang toko tapi modalnya modal orang lain Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu juga harus ingat, kalau Bapak Ibu pingin partner bisnis Anda ini rajin, pingin bangun tim besar, maka kita sendiri harus melakukan apa yang kita ingin dia lakukan. Kita ingin dia rajin, ngajak temannya, bangun timnya ya. Kita sendiri juga harus rajin Bapak Ibu. Jangan kita mau tim kita rajin, kita minta tim kita kerja keras, kita sendiri tidak melakukan. Ya, karena di dalam ini kita berpartner. Ya, sama posisinya itu, mitra. Kita mengajarkan dia apa yang kita lakukan. Kalau kita santai, partner kita juga akan santai. Tapi kalau kita rajin, partner kita pun akan ikut rajin Bapak Ibu. Nah, di sini kita harus saling mengisi dan harus saling support. Ya, ini partner. Partner itu tidak pegawai kita. Partner itu tidak bekerja untuk Anda Bapak Ibu. Ya, dia bekerja untuk dirinya sendiri. Bahkan
Tugas Anda untuk membimbing dan mensukseskan itu partner. Karena kita ngajak dia sebagai partner, kita harus sukseskan dia dulu, baru kita akan sukses. Ingat itu rumusnya. Ya, kita bukan mengajak orang join lalu kita tinggal. Ya, kita biarin dia jalan sendiri, nggak akan sukses. Ya, kalau kita ngajak orang, kita ajak dia berpartner, nah berarti kita harus siap untuk membimbing, bergandengan tangan bersama-sama. Jadi di sini Bapak Ibu harus jelaskan kepada prospek Anda. Saya mengajak Anda untuk berpartner, menjadi mitra bisnis. Kita akan bekerja sama, kita akan saling support, ya. Kita akan memberi edukasi, membimbing sampai Anda berhasil. Nah, itu yang harus kita pegang prinsip di dalam membangun jaringan ini. Bukan closing tinggal biar dia jalan sendiri. Kalau dia nggak sukses, Anda juga tidak sukses, Bapak Ibu. Ya. Tim Anda tidak sukses, Anda pasti juga tidak sukses. Ya, karena dengan mensukseskan tim itulah kita bisa sukses. Ini kunci-kuncinya Bapak Ibu. Jadi kita rekrut, ya, walaupun Anda tidak bisa presentasi, tetap Anda bisa sukses karena kita sudah sediakan fasilitasnya. Yang penting prinsip-prinsip dalam membangun jaringan ini Bapak Ibu sudah paham. Oke. Nah, jadi kita di sini sama-sama tujuannya membangun bisnis untuk capai bebas keuangan, penghasilan bertumbuh. Menurut Bapak Ibu di luar sana, apakah ada bisnis yang bisa membuat Anda bebas keuangan? Mungkin ada ya, tapi nggak banyak setahu saya. Kalau orang yang menjanjikan bebas keuangan, banyak. Tapi faktanya yang terjadi nggak banyak. Tidak ada. Ya, ada orang bilang kalau MLM juga sering mengajak, wah ini kita suatu hari bebas keuangan, suatu hari tim kita ada ratusan ribu, kita udah bisa bebas keuangan. Tapi ternyata nggak seperti teori ya, karena bebas keuangan itu pasti syaratnya butuh repeat order Bapak Ibu. Tutup poin MLM ribet. Nah, sementara orang di multi level tidak mau repeat order, tidak mau tutup poin. Kenapa mereka nggak mau tutup poin? Kenapa di QM orang mau repeat order? Apa yang membedakan? Karena dia diuntungkan langsung kalau di QM. Nah, Begitu kalau di tutup poin, iya. kenapa dia nggak mau tutup poin? Karena mereka tahu harganya mahal. Harganya sudah di markup 10 kali Bapak Ibu. Odon 200.000 Pak, mahal. Jadi barangnya kita tahu mahal, kita pribadi nggak mau tutup poin, tapi kita berharap downline kita tutup poin. Kira-kira masuk akal nggak tuh? Ya kan? Bullshit. Ya, itulah yang membuat dia nggak bisa bertumbuh terus-menerus ya. Makanya Liur, cek Sunda mah liur. dianggap jadi cari korban gitu ya. Padahal bisnis itu harusnya berpartner ya Bapak Ibu, bukan cari korban. Nah, kalaupun di luar sana orang bicara bisa bebas keuangan, butuh modal berapa? Pastinya butuh modal besar. Ya. Dan berapa lama Anda bisa kembali modal? Nah, tentu ini yang harus dipertimbangkan ya Bapak Ibu. Nah, seandainya hari ini Bapak Ibu punya uang 5 juta, ya, punya uang 5 juta. Oke. Bisa di luar sana nih, kita cerita di luar sana, apakah konvensional atau apapun. Apa yang bisa kita hasilkan dengan uang 5 juta saat ini? Ya. Nah, bandingkan dengan peluang yang ada di QM Bapak Ibu. Dengan 5 juta Bapak Ibu bisa beli GE 10, nanti uangnya balik. Ya, dan Bapak Ibu dapat peluang bisnisnya. Yang mana dengan peluang bisnis ini bisa punya penghasilan tanpa batas. Yang mana udah terbukti Bapak Ibu. Jadi nggak perlu modal besar untuk sukses di QM ini Bapak Ibu. Ya, 5 juta ini pun bukan uang hilang, bukan uang join, tapi akan kembali lagi setelah harga emasnya naik, kita jual. Modalnya balik, malah dapat keuntungan. Ya, jadi orang sering bingung nih, wah ini uang join 5 juta. Enggak, ini enggak uang join. Joinnya gratis di QM. 5 juta itu untuk beli emas. Memang perusahaan beri saran tuh jadi introducer itu sudah pernah beli, tapi itu bukan uang hilang. Ya, nah dengan QM modal sangat terjangkau.
Apakah ada risiko kerugian di QM? Tidak. Yakin ya? Risiko Risiko rugi, menunggu waktu. aja. risikonya menunggu waktu, itu risiko kita. Nah, jika Bapak Ibu mau action, mengembangkan partner bisnis, potensi income, berapa potensi income yang bisa Anda raih? Dengan Unlimited. mengembangkan Tidak bisnis. mau. Tidak terbatas Bapak Ibu ya. Ini penghasilan bisa tidak terbatas. Kalau Puan Eda bilang sky is the limit, batasnya langit katanya. Tak ada batasnya. Batasnya tuh langit. Langit itu pun sampai langit ke berapa itu nggak tahu lah, pokoknya batasnya langit. Ya. Nah, itulah potensi bisnis di QM ini Bapak Ibu, dan sudah terbukti ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan ditunda lagi actionnya, karena menunda action sama dengan menunda penghasilan Anda, menunda rezeki Anda. Ya, jangan berpikir, wah saya belum punya uang. Ya, kalau Anda tidak bisa menyediakan modal 3 unit GAE 5 atau 1 unit GAE 10, bagaimana mungkin Anda bisa menghasilkan uang ratusan juta atau miliaran? Ya. Semangatnya harus dikuatkan, keyakinannya harus dikuatkan. Tidak ada dalam rumus orang sukses dengan cara menunda. Wah, menunda-nunda ini membuat saya sukses. Saya belum pernah ketemu tuh ada testimoni orang sukses di dunia yang katakan menunda action itu membuat dia sukses, itu belum ketemu. Ya, jadi action lah segera, mulailah dengan apa yang bisa Anda lakukan hari ini Bapak Ibu. Ya, pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, trading hari ini hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan. Semua keputusan membeli dan menjual harus berdasarkan analisa masing-masing. Nah, pesan saya, Quantum Metal tidak mengelola dana. Quantum Metal bukan investasi yang menerima titipan dana. Ya, Quantum Metal ini murni jual beli emas, tidak ada bagi profit. Ya, murni jual beli. Profit Anda dapatkan dikarenakan kita beli emas. Yang nggak beli emas, yang nggak ada profit, Bapak Ibu. Ya, yang nggak beli jadi penonton ya. Nah, yang beli lah yang dapat profit. Oke. Nah, dari saya materi hari ini demikian. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Langsung saya serahkan kembali ke Kak Decan ya. Baik, Bapak Ibu. Tadi sudah sama-sama kita simak materi yang luar biasa ya tentang bagaimana kita bisa sukses di bisnis Quantum Metal ini. Kita buka sekarang sesi untuk tanya jawab ya. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari kolom chat dulu ya. Ada pertanyaan. Oh, hanya tentang ini ya, dari Pak Artono ya. Pembagian bonus itu diambil dari mana? Pembagian bonus diambil dari keuntungan perusahaan. Perusahaan dapat untung dari jual beli emas ya. Sama toko juga jual emas kan ada keuntungannya. Pada saat kita beli emas biasa di toko itu selisihnya dengan market dunia itu 11%. Kita adalah distributor emas dunia ya. Kita hanya ambil 7% untuk orang beli GSA. Nah, saya masuk balik ke PowerPoint-nya. Kita lihat dulu nih. Nah, saya ambil yang rangkuman ini nih. Pada saat GSA, maksimal bonus yang dibayarkan oleh perusahaan 4,5% ditambah 0,5. Jadi maksimalnya hanya 5. Sementara waktu orang beli GSA, perusahaan dapat untung berapa? 7. 7%. 7%. 7% ini yang dibagikan untuk bonus-bonus ini. Maksimal dibayarkan cuma 5%. Bisa nggak perusahaan bagi? Bisa. Bisa lah. Oke. Masih sisanya. Ya, masih ada lebih. Nah, sekarang kita bahas lagi yang GAE. Oke. GAE ini sering kita salah paham nih.
GAE kan gede Pak, 20% tambah 3 berarti 23%. Sementara di GAE perusahaan hanya untung 3%. 3%. Tapi jangan salah, 3% per unit dikali 10 unit. Keuntungan perusahaan adalah 30% di saat kita beli GAE. Sementara bonus ini 20% tambah 3% dihitung dari modal kita 1 unit. Dari yang 250. Nah, masih mampu nggak perusahaan dapat 30, maksimal dia keluarkan 23. Oh, masih ada sisa lah gitu. Ada sisa, masih Banyak. untung. Jadi Masih banyak. perusahaan tetap stabil. Semakin banyak orang beli, semakin banyak untung perusahaan, tidak ada beban. Oke, semoga ini terjawab ya. Kalau GAE ini mah perusahaan untuk 4%, betul nggak? Kali 5. 4% kali 5 sama dengan 20%. Antara maksimal yang dikeluarkan 13 tambah 1,5. Masih ada lebih? Masih sisa. Oke, semoga ini terjawab ya. Herman, Ya, silakan. yang GAE 10 itu yang 9% kan, yang 9 kan dapat bantuan modal, Pak. Apa juga dianggap itu? Iya, emasnya kan dibelikan 10, Pak. Dibantu modal untuk beli emas, sehingga emas yang dibelikan 10 unit. Modalnya 1 unit. Nah, setiap unit perusahaan dapat 3%. Jadi 30 unit karena emasnya 10 unit. Ini kita bicara untung perusahaan ya Pak ya. Bonus ini kan dari untung perusahaan. Nggak peduli itu uang dari bantuan siapapun. Yang jelas waktu kita beli GAE 10 itu beli emasnya 10 unit. Memang real beli emasnya 10 unit. Jadi perusahaan dapat 3% kali 10 unit. Maka 30%. Makanya waktu kita beli emas itu GAE 10 langsung kita lihat GAE list, net cash out kita itu 175. Padahal modal kita 250. Kenapa 175? Saya bayarkan 250. Net cash out-nya kok 175? Karena 30%-nya langsung dipotong di depan. Tapi kita nggak perlu khawatir 30%-nya sudah dipotong. Tinggal nunggu 3% naik udah BEP kok, udah balik modal kok. Nah, itu harus paham dulu. Oke, semoga bisa paham ya. Atau ada yang belum paham yang lain mungkin tentang pertanyaan ini mungkin masih bingung. Nggak ada kaitan dengan bantuan modal yang 9% ya. Karena emasnya tetap 10 unit. Yang 10 unit ini nanti dijual. Keuntungannya yang 10 unit ini punya kita nih keuntungannya. Baru uang yang 9 unit dikembalikan. Oke. Jadi kita berhak keuntungan 10 unit. Perusahaan juga berhak keuntungan jual beli 10 unit. Karena barangnya memang real 10 unit. Oke, lanjut pertanyaan lain. Ya, baik Pak Herman. Ada pertanyaan di kolom chat ya. Ya, kita selesaikan chat dulu baru open mic ya. Dari kolom chat ada pertanyaan. Pertama, untuk beli GCA, apa harus punya GAE dulu? Tidak, kita boleh beli GCA aja dulu, nggak perlu beli GAE, nggak masalah. Ini beli GAE ini adalah syarat untuk introducer. Ada juga orang nggak mau beli introducer, nggak mau introducer tapi dia beli GAE, boleh juga. Atau dia hanya mau GCA aja, nggak perlu GAE, boleh juga. Ya, jadi nggak ada pemaksaan. Alamat kantor di Plaza Indonesia Tower. Ya, Plaza Indonesia Tower lantai 29, Plaza Indonesia. Jakarta ya, bisa datang langsung ke Plaza Indonesia. Langsung ke lantai 29, pasti begitu keluar lift belok kiri ketemu kantor kita langsung. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya,
mau GCA setiap hari, tapi emas lagi tinggi. Apa tidak rugi dikala emas turun? Ya, harga naik dan turun itu nggak ngaruh ya kalau GCA ya. Kenapa? GCA kan udah tarik uang 85%. Tujuan GCA itu adalah ngumpulin aset Bapak Ibu. Daripada uang kita hangus begitu saja. Kalau kita nggak GCA, kita dapat uang nih, nggak kita GCA kan, langsung belanja, kan hangus kan, habis. Betul. Nah, tapi sekarang kita GCA kan dulu, walaupun harga emas lagi tinggi. Tapi kita punya emasnya nih. Setinggi-tingginya harga emas hari ini, 5 tahun atau 10 tahun ke depan, mungkin harga hari ini adalah harga terendah. Ya kan? Hari ini dia terlihat tinggi Bapak Ibu. 2 tahun lagi yang kelihatan tinggi itu mungkin kelihatan rendah. Tapi kalau turun gimana? Nggak ada resiko. Kita kan nggak ditagih. Nggak ada resiko. Kalau turun ya biarin aja. Tunggu dia naik lagi. Nah saat turun kita GCA lagi. Jadi GCA konsisten. Otomatis saat turun dapat lebih murah. Yang saat tinggi ya nggak apa-apa. Yang penting asetnya ada. Nah itu yang perlu kita pahami. Tapi kalau GAE itu memang kalau mau kelola dana besar ya Bapak Ibu, itu memang Bapak Ibu harus tunggu harga turun. Tapi kalau beli GAE hanya syarat untuk introducer, itu pun nggak perlu lihat harga tinggi atau rendah. Kenapa? Karena kita mau ambil bonus daripada membangun jaringannya itu jauh lebih besar daripada keuntungan GAE-nya Bapak Ibu. Masalah waktu GAE yang hari ini kita beli harga tinggi, masalah waktu nanti dia akan profit juga. Hanya profitnya mungkin lebih lama karena harga lebih tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu tunda sampai 3 bulan, sampai 6 bulan, mungkin 6 bulan dari bangun jaringan, bonus membangun jaringan itu mungkin 10 kali lebih besar daripada bonus GAE Anda, daripada profit GAE Anda. Jadi kalau sekedar syarat introducer, nggak usah ditunda. Begitu beli, langsung action. Penghasilannya jauh lebih dahsyat daripada keuntungan GAE. Tapi kalau Anda bilang, saya mau kelola 50 unit GAE 10. Nah, itu beda cerita Bapak Ibu. Ya, itu harus ada strateginya, harus belajar juga. Ya, membaca grafiknya. Nah, itu boleh ditunda. Ya, nah ini kita harus bisa bedakan. Oke. Jadi mudah-mudahan terjawab. Lanjut. Baik, next. Dapat disimpulkan saat kita beli GAE, IM menitipkan modal ke kita. Betul atau tidak, Pak? Nah, ini harus dipahami nih. Ya, QM membantu modal untuk beli emas. Bukan kita kasih uang, bukan kasih uang ke rekening kita untuk kita bawa pulang. Enggak. Ini bantuan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak. Ya, otomatis karena kita hutang, ya emasnya masih dititip di QM. Kita dikasih bukti sertifikat bahwa memang sudah dibelikan emas atas nama kita 10 unit dan kita berhak keuntungan 10 unit itu nanti suatu hari apabila agak emas itu naik sehingga keuntungan kita bisa 10 kali lebih besar. Karena banyak juga di luar sana orang salah paham, oh bantuan modal berarti dapat uang nih. Bisa dapat nih, bisa saya ambil ke uangnya nih. Nah, enggak, uangnya enggak bisa diambil. Emasnya bisa saya bawa lari langsung. Enggak juga. Karena perusahaan ini bukan perusahaan bodoh ya. Perusahaan ini niatnya benar-benar mau membantu kita ya secara logika, secara real ya, secara fakta Bapak Ibu. Ini bukan bisnis bohong-bohongan ya. Nah, jadi kalau kita berutang ya Bapak Ibu sama pergi berutang di bank mau beli emas misalnya. Pasti emasnya dipegang sebagai jaminan. Ya, pasti ada jaminan yang bisa dipegang. Oke. Nah, sama ke Pegadaian juga begitu. Beli emas cicilan boleh nggak? Boleh. Kita cicil emasnya masih dipegang sama perusahaan ya. Nanti suatu hari udah lunas. Nah, bedanya baru ambil emasnya. Bedanya tempat kita nggak perlu cicil. Ya, nggak ada resiko barang kita dilelang. Kita tinggal tunggu harga emas naik, kita perintah jual, kita ambil untungnya. Oke, semoga terjawab. Lanjut. Baik, dari Hen. Pak, cara hitung kalau sudah untung dari GAE 10, misal modal kita $250, net gain-nya $400, kan harus dihitung manajemen fee 3,5%. Kali 9 unit minimal net gain sudah berapa?
Oke, ini hitungnya tuh ambil cara yang paling simpel aja ya, kita ngitung itu ya. Saya ambil contoh nih satu akun. Akun ponakan saya nih. Ini kita lihat cara ngitung ya. Nah ini contoh nih kita fokus yang ini aja nih, yang atas nih ya, kita fokus satu aja. Cara ngitungnya kan sama nih. Ini modal, ini nilai net cash out kan. Bisa terlihat screen-nya? Ya, Pak, bisa. Bisa ya. Nah kita geser. Nah waktu kita beli ya, kita ingat nih. Modal kita 250 plus manajemen fee 78,7 ditagih untuk 1 tahun. Berarti modal uang keluar 328,7. Ini modal ya kurang lebih 5 juta. 5 juta sekian lah ya. Ada sekarang 5. Kalau karena harga dolar naik jadi 5.200.000 sekarang Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita mau jual, mau hitung untung kita, simple aja. Net cash out ini ya ditambah ini refund Bapak Ibu, pengembalian uang yang 78 ini dikembalikan ya, ini hanya bebannya harian, ini dikembalikan berarti 357 tambah 74 itu uang yang kita terima. Berapa nih sekarang kalau misalnya ini saya jual nih, berapa nih? 357 tambah 74, bulatin aja nih, nggak usah koma-koma. Kira-kira berapa nih uang yang terima? Bantu kalkulator ya. 21. 31. Hah? 21. 43. 431. 421. 431. 431. Ya. Nah, modal saya 328, saya jual 431. Udah untung apa rugi? Untung. Nah, untung. Nah, tinggal berapa nih untungnya? Kurangi aja 431 kurangi 328 berarti ada untung $100 sekian, betul nggak? $103 ya? Berarti 30%. Nah, kurang lebih lah. Berapa persen ya? Tinggal kalilah persen-persen itu. Yang jelas dolarnya $100 sekian. Kita sudah untung. Nih. Jadi nggak perlu jago-jago matematik. Sistem ini udah hitungkan. Modal kita ingat 250 tambah 78. Kalau kita jual, kita berhak net cash out ditambah profit. Nah, profit refund. Ini sebenarnya manajemen fee ya Bapak Ibu ya. Jasa titip tadi, tetapi di sistem kita sekarang ditulis profit refund bagi hasil ke perusahaan tadi, ke bank tadi setelah kita jual. Karena ini kan baru dihitung kan setelah jual nih. Walaupun secara sistem dia hitungkan untuk memudah kita memahami ya. Tapi nanti kan real transaksinya, potongan yang diambil ini kan setelah dihitung, setelah dijual. Oke. Iya. Kita disebut dengan istilah sebentar. profit. Ya. Pak, kan itu berarti 431 kali dolar sekarang gitu. 431 misalkan kali 15.000 Oh gitu iya. ya. Ya, dolarnya nanti lihat lagi di ini. Di hariannya ya. Di Enggak, sini terus kalau nih. misalkan kita nggak ambil semua, kita hanya mau ngambil keuntungannya aja gitu, Pak. Nggak boleh, riba dia kalau hanya ngambil keuntungan. Sistem ini harus jual beli, Ibu. Harus full diambil semua 1 unit gitu ya. Ya, jual barangnya baru berhak dapat untung. Kalau kita hanya Berikan ambil lagi. profit, ya, kalau kita hanya ambil profit itu riba jadinya, tidak syariah. Oh, gitu. Nah, kita harus Jadi jual jualnya per unit ya. per satu unit GAE 10 tadi. Oh, jadi putus kontrak ya. Ya, nanti turun beli lagi. Iya. Oh, Nah, gitu. ya. Terus kalau yang GCA sama GCA juga sama putus kontrak. Putus per kontrak transaksi. juga. Ya, jual dulu baru ambil nilainya. Oh, makanya kita banyak transaksinya ya. Jadi per transaksi dijualnya ya. Per transaksi, betul. Oh, nggak bisa ambil untungnya aja ya. Nggak boleh. Bukan nggak Oh. bisa sih, tapi nggak boleh, tidak syariah namanya. Oh iya itu. Masya Allah, betul Pak. Jadi Ya. keren. Iya, karena selama ini orang bilangnya wah itu sama aja judi dong ngambil untungnya doang gitu. Makanya Ya. kalau ini berarti memang jual beli ya. Wajib Jual beli. Ya. Makasih Pak. Ini nilai dolarnya juga nih update sama dengan kurs Bank Indonesia.
Diupdate setiap hari di website kita. Detik ini 15.911 harga dolar, $1. Nah, kita bisa cek nih di bank juga kurang lebih nilainya segini. Jadi nggak ada kayak money game kayak BO, beda harga dealer, harga dolarnya, dolar orang atas sama Beli, orang harga bawah. jual. Nggak ada. Harga beli, harga jual nggak. Ini ngikutin kurs standar BI aja. Oke, silakan lanjut pertanyaannya. Itu, Pak Duen. Ya, Mau Baik, nanya, pertanyaan. ya, Kita habiskan dulu yang di kolom chat ya. ya. Ini pertanyaan yang senada sebenarnya ya. Pada saat harga emas tinggi, baiknya beli GCA atau GAE? Tadi sudah dijawab sih Pak ya. Agak tinggi, ya GCA itu konsisten ya, mau harga tinggi mau harga rendah tetap. Saya share satu screen ya untuk lebih detail jawab ini ya. Kita lihat di sini. Orang akan bilang gini, Pak, ternyata nih pernah loh harga emas itu turun 10 tahun, Pak. Baru 10 tahun menunggu baru dia naik. Nah, apa nggak rugi kita kalau kita beli itu di saat harga tinggi, tiba-tiba 10 tahun lagi baru dia naik. Nah, ntar mari saya bikin grafik mingguan ya biar enak lihatnya ya. Biar cepat nih. Nah ya. Bulanan Pak. Nggak, mingguan aja nih. Nih 2011 nih. 2011 harga sempat menyentuh di sebelah kanan 1.900. Ini 2011 nih. September 2011. Ya. Terus kalau kita beli di sini turun. Naik nggak nyampe sini berarti masih belum untung kan. Turun lagi. Turun lagi, turun nih. Turun terus nih. Akhirnya kelamaan nih. Nah, baru sampai di 2020 nih, 9 tahun. Baru naik ke 2036. Ini pun belum untung nih. Karena ada selisih 7% nih, kita bicara GCA dulu. Atau GAE selisih 3%. Belum untung nih, karena tadi di 1.900 sekian. Rugi dong? Yes. Pasti rugi kalau Bapak Ibu belinya cuma 1 kali. Kalau belinya cuma 1 kali ya dipastikanlah rugi. Tapi kalau kita belinya konsisten, makanya tadi kita bilang GCA itu nggak peduli harga naik harga turun. Oke, sudah beli 1 di sini. Turun beli lagi sini, turun beli lagi sini. Besok GCA ada uang beli lagi sini. GCA lagi ada uang beli lagi sini. GCA ada uang beli lagi sini. GCA ada uang beli lagi sini dan seterusnya. Makin turun makin beli. Beli terus GCA. Mau naik mau turun tetap beli. Satu hari di sini kita jual. Rugi apa untung? Untung. 9 tahun kita jual. Yang beli di sini untung, betul nggak? Yang beli di sini untung, yang beli di sini untung. Di sini untung Bapak Ibu, yang beli di sini untung, ini untung, ini untung, ini untung, ini untung. Ada mungkin 50 transaksi yang untung, 1 ini doang yang rugi. Boleh nggak? Ya, betul. Ya. Keren. Nah, 1 doang yang rugi ya nggak apa-apa. Makanya jangan berpikir 1 kali beli terus berharap langsung untung. Karena kita kan nggak bisa tebak harga emas ini dia bisa naik bisa turun. Tapi seturun-turunnya dia suatu hari dia naik. Hanya jangan kelamaan juga. Nah, makanya konsisten gitu loh. Ya, konsisten beli sehingga suatu hari dia akan naik. Oke, semoga terjawab ya. Demikian juga GAE Bapak Ibu. Kalau kita kelola dananya banyak, dana besar, jangan kita 1 kali beli, terus kita tunggu profit dulu, nggak mau beli. Oh, yang atas aja belum profit kok, ngapain saya beli lagi? Ya, berarti ya kita nggak paham pergerakan harga emas. Kalau ada yang berpikir begitu, tunjukkan data pergerakan harga emas supaya bisa dipahami apa strategi yang terbaik. Oke. Lanjut Kak. Dan... Ya, baik Pak. Ada pertanyaan dari Anna Lutfiana Husni, bagaimana jika ingin transaksi, apakah harus ke kantor Jakarta, sedangkan jarak kita jauh atau bisa lewat e-banking?
nggak perlu ke kantor ya, semua Ini udah ada bapaknya sistem. sudah register belum ya? Ya, register dulu, kemudian di dalam website itu sudah ada menunya untuk beli. Mau beli GCA boleh, beli GAE boleh, dan video tutorialnya juga ada lengkap kok. Nanti bisa minta sama yang mengundang ya Bapak. Ini Bapak apa Ibu ya? Fotonya Bapak, namanya Ana nih. Bapak itu nama anak saya itu. Oke, siap. Ya, jadi Bapak ya ini ya. Jadi gitu Pak. Jadi Bapak register itu gratis, bisa lihat menunya setelah register di dalam. Dan ada video tutorialnya Pak. Yuk, Jadi makasih. ya, semua Iya, ada Bapak. panduan. Terima kasih. Kemudian dari Ibu Tuti di Bogor ya. Mohon kiranya dapat diberikan arahan. Ya, ini Ibu Tutinya sudah bergabung atau belum nih Bu Tuti? Bu Tuti udah pernah ikut video BOP atau rekam atau ikut Zoom hari Rabu? Boleh open mic Bu Tuti? Ibu Tuti boleh open mic? Sudah ya. Nah, bagian Sudah. mana yang Ibu masih bingung ya? Yang Rabu itu belum, karena hari kerja ada kelas mengajar juga, jadi saya nggak bisa. Malam kan Bu? Kenapa Pak? Kita hari Rabu malam Ibu. Iya, tapi nggak bisa Pak, karena pas ada kelas, jadi nggak Oke. bisa ikut. Rekamannya Ibu minta sama yang mengundang Bu. Rekaman BOP. Rekaman BOP. Jadi Ibu bisa sesuaikan dengan waktu luang Ibu. Itu ada rekaman. Oke. Karena memang susah kita hari ini kita memang nggak jelasin tentang BOP. Jadi BOP-nya Ibu boleh minta rekaman. Oke. Karena kalau jelasin BOP lagi ya habis 1 jam lagi nanti. Nggak Baik, apa-apa. Pak. Ibu Iya, tonton videonya, nanti mana yang Ibu nggak ngerti, Ibu bisa tanya jawab lagi ya. Siap. Makasih Pak Herman. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan open mic langsung. Ya, silakan. Waalaikumsalam Pak Herman. Waalaikumsalam. Mohon bertanya Pak Herman. Ya, Pak. Pak Herman, kalau GAE 5 kali, Ya. itu fee manajemennya berapa Pak Herman? Karena kalau saya bandingkan dengan GAE 10, di sini profit rate refund-nya selalu minus. Mana Pak Herman? Oh, selalu Mohon penjelasan. minus. Iya, memang minus karena kan nggak ada ditagih manajemen fee di awal. Oke, saya share screen ya biar paham GAE 5 ya. Iya, betul Pak Herman. GAE 5, oke. 1 unit $25. Tidak ada tagihan manajemen fee di awal. Makanya hitungnya langsung minus, Pak. Betul. Iya, Tapi kalau GAE 10 mulai dengan 78,7 setiap hari dipotong. Oke. Nah, kalau ini karena nggak ada manajemen fee yang akan di-refund ya langsung minus. Betul. Oh, Nah, gitu Pak Herman ya. ya, manajemen Jadi fee, tidak ada manajemen fee di depannya. iya, ini tetap 3,5%. Sama kok Iya. dari pinjaman. Ya. Kemudian bantuan 4 kali. Bantuan modalnya 4 kali. Untung perusahaan 4%. Siap. Nah, itu. Manajemen fee sama, untung perusahaannya yang beda. Siap. Sampai Oke, sini makasih Pak Herman. Ya, makasih. Penjelasan. Oke, ya, ada lagi silakan yang mau open mic. Silakan dilanjut pertanyaan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ibu. Saya mau tanya Pak, itu yang untuk transaksi kan katakan ada yang minimal 100.000 bisa Pak ya? Itu GSA ya Pak. Pak Suryadi ya ini ya. Iya Pak Suryadi. Silakan. Yes. Itu GSA Pak ya? Ya. Kalau yang GCA memang harus minimal 5 juta Pak? Enggak. GAE yang itu GAE 10 yang 5 juta. GAE 10. Yang GCA? GCA 30.000 pun boleh beli, tapi nanti kita GCA kan setelah terkumpul 100.000 boleh. Oh, jadi kalau 100.000 bisa di GCA juga Pak ya? Bisa. Berarti itu kembali juga sama kita, walaupun 100.000 itu kembali juga ke kita 85% Pak? Iya, betul.
Ya, ya, udah kemarin itu dulu Pak untuk sementara. Siap. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut pertanyaan. Pak Herman. Silakan Pak Eko ya. Bukan, Pak Pitoyo, Pak Herman, izin. Oh, siap. Oh, Mas Pitoyo. Pak, izin kalau misalnya pengen 1 hari jadi dealer, kita kodarullah misalnya ada modal lah Pak, 155. Kita kan dari tadi dari Pak, 30 ya Pak. Suaranya kurang jelas ini Pak. Boleh lagi Pak, boleh dekatin lagi. Diulang Pak. Tes 1 2. Ya. Bapak pakai headset kah? Siapa itu yang batuk? Bapak pakai headset. Saran saya jangan pakai headset Pak. Langsung aja suara lebih jelas. Headset sering nggak jelas. Oh, maaf Pak, kepencet jadinya tadi. Halo, 1 2 3 tes. Ya, oke, terdengar ya. Silakan Pak. Oke Pak, izin Pak, kalau misalnya kita kebetulan punya modal lah 155. Kan tadi strategi Bapak dari trade itu kan adalah 30 ya Pak ya, ambil. Ya. Kalau itu 30 itu saya pinjam KTP. Saya daftarin. Saya investasikan atas nama saya kuasain passwordnya. Kan otomatis saya jadi dealer lah ya Pak ya, minimal yang 5 itu udah jadi dealer lah ya. Ya. Atau 30 atau 5 dikalikan supaya jadi 30 supaya jadi dealer. Pokoknya kita modal 155, sisanya nanti kita sambil jualan sambil jalan, tapi kita dalam 1 hari atau dalam 1 minggu bisa langsung naik jadi dealer. Ya. Itu bisa Pak? Bisa Pak. Bisa, yang penting kan omsetnya udah 30 dan punya 5 introducer. Jadi Bapak bisa pakai nama istri, nama anak, nama orang tua, jadi 5 kan? Nah, yang introducer. Nah, terus totalnya 30 unit. Nah, syarat tambahannya ikut ujian, Pak. Jadi ujian ini mungkin yang butuh waktu ya 3 hari, 5 hari gitu ya, Pak ya. Oh, setelah omset baru ujian perlu ya, Pak ya. Nah, itu ujian itu bisa sebelum omset bisa, Pak. Sebelum omset ya? Ya, bisa. Oh, oke. Materinya bisa diminta Pak supaya kita bisa, belajar Pak. dulu. Nanti ada link pendaftarannya. Siap. Oke, Pak Herman, terima kasih. Ya udah, terima kasih Pak. Kemarin nanti, dapat gambaran, jadi Bapak kalau memang mau ujian, Bapak bisa chatting saya bagikan link pendaftarannya, nanti saya bimbing ya. Nah. Ya, boleh Pak, boleh chat nomor HP Bapak juga di sini. Siap Pak. Minta sama yang memperkenalkan Pak ya. Siap, oke. Oke Pak, terima kasih Pak Herman. Ya, makasih Pak. Oke, pertanyaan lain silakan. Ya Pak, tanya Pak. Pak, sebentar deh Pak, lanjutin yang tadi. Jadi kalau misalkan omsetnya belum cukup kita ikut ujian boleh? Boleh. Oh gitu. Saran saya kalau memang yakin suatu hari dealer, ujian aja dulu. Jadi begitu omset capai, kita langsung ngajuin, besoknya udah approve jadi dealer. Oh, oke. One day approve ya Pak Herman ya? Hari kerja Pak. One day. Oh, siap. Hari kerja. Jadi kalau kita omset dulu, terus kita baru ngajuin ujian, itu kadang-kadang ujiannya bisa seminggu, bisa 10 hari ya. Sementara omset kita jalan terus, rugi kan? Betul Pak. Betul. Kalau kita udah ujian dulu, begitu omset capai langsung lapor, besoknya biasanya udah approve, maksimal 2 hari lah pengalaman udah approve hari kerja. Iya. Oke, lanjut pertanyaan lagi. Siapa yang mau nanya? Saya Pak. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak. Ya, siapa dulu? Saya Pak. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Tadi disampaikan untuk alamatnya di Plaza Indonesia Tower lantai 29 itu Jakarta mana Pak itu Pak? Plaza Indonesia Tower itu Halo Pak. Jakarta Pusat itu, Jakarta dekat Pusat. Ya. Izin saya info Pak. Di Tamrin Pak, Tamrin. Tamrin Pak, Tanah Abang. Bundaran HI. Jalan Tamrin. Tamrin. Bundaran HI ya. Bundaran HI.
Iya. Itu dari jam berapa sampai Jam jam kerja berapa Pak Pak bukanya Pak? dari jam 9 sampai jam 4 sore. 9 sampai 4 sore ya. Oke, terima Ya, kasih Pak. ya, terima kasih. Silakan mampir ke kantor Pak. Di situ ada manajemen yang juga aktif, yang nungguin, yang bisa melayani. Bapak bisa tanya jawab semuanya di situ. Iya. Ya. Ada pertanyaan dari room chat ya, Pak Herman. Oh ya, silakan balik ke room Dari chat lagi Teti. ya. Kalau GCA yang 85%-nya, kenapa belum masuk padahal sudah 2 hari? Sabtu Minggu ya, dia hari kerja ya. Sabtu Minggu tidak dihitung ya. Jadi kalau kita GCA hari Jumat, nah itu hari Senin baru masuk. Ya, kalau kita GCA. Jadi aturan GCA ini masuk rekening ini standarnya 1 sampai 3 hari kerja. Itu aturan normalnya. Maksimal 5 hari apabila ada gangguan. Kadang-kadang gangguan ini biasanya bukan dari QM tapi dari pihak Better Pay. Better Pay ini adalah pihak ketiga yang mengeluarkan jasa untuk transfer ya, baik waktu beli maupun waktu jual. Jadi Better Pay ini adalah aplikasi dari bank ya untuk membantu mempercepat. Jadi kan kita begitu transfer kan di sini kita kan tidak lapor-lapor lagi, kita udah transfer kan, otomatis by system masnya masuk. Walaupun kita nggak lapor, kita nggak tunjukin bukti transfer, semua otomatis. Nah itu adalah aplikasi Better Pay. Nah kadang-kadang Better Pay ini dia cepat, kadang-kadang dia butuh 2 hari, kadang-kadang dia maintenance. Nah jadi harus hari kerja, kita harus paham. Walaupun prakteknya sering pagi sebelum jam 7 kita GCA, jam 2 udah masuk tuh. Sering begitu, tetapi kita tidak bisa bilang selalu begitu ya, karena standar aturannya 1 sampai 3 hari. Karena mungkin ada faktor-faktor yang tidak terduga yang membuat dia menjadi 2 hari atau 3 hari. Jadi tetap standarnya itu 1 sampai 3 hari. Dan hari kerja. Itu janji perusahaan. Seperti itu. Atau kadang-kadang ada orang yang telat dikarenakan nomor rekening yang dia ketik salah. Makanya sekarang admin minta konfirmasi pakai buku bank untuk cek dulu supaya pasti ini nomor rekening benar. Oke. Nanti yang sudah GCA belum masuk, cek aja hari Senin ya. Oke. Herman, saya barusan tadi maghrib itu ambil beli GAE 10. Oke. Tapi nggak bisa masuk. Nanti Kenapa Bapak sudah transfer kah? Belum, karena nunggu 40 menit butterfly-nya nggak ngasih nomor PA-nya. Ulang lagi aja Betul. Pak. Ulang lagi aja Oke. sinyalnya mungkin itu Pak. Nah, Atau memang yang satu itu. Yang kedua, harga itu harga saat transaksi ya, bukan untuk hari kerja berikutnya kan? Harga itu saat kita order Pak. Oke, berarti bukan hari Senin, bukan hari kerja kan? Bukan, walaupun transfernya hari Senin, tapi Bapak ordernya hari ini berlaku harga hari ini. Karena di bawah itu ada catatan, QM hanya mengunci 1 hari Pak. Nah, itu maksud saya. Ya. Jadi tetap harga transaksi per saat ambil ya? Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, makasih. Ya, pertanyaan dari Bu Tuti Bogor ya. Ujian dilaksanakan secara online atau offline? Online Bu. Jadi bisa didampingi juga sama teman-temannya yang sudah paham ya, biar lulus ya Bu ya. Nggak ribet kok, ringan kok ini. Nanti kalau panduan-panduan kita bisa belajar dulu, ada video-video dikasih ya. Online. Baik. Dia nggak kayak ujian anak sekolah, nggak. Nyantai kok ujiannya. Ya, masih seputar ujian, pertanyaan dari Pak Artono. Kalau di Malaysia sejak kapan ujian dilaksanakan? Sejak QM untuk retail berjalan? Waduh, saya nggak bisa jawab kalau di Malaysia itu. Ya, karena waktu Malaysia jalan 2019 kan saya belum gabung ya, jadi saya nggak bisa komen untuk Malaysia itu. Dan untuk Indonesia pun ini baru benar-benar diwajibkan itu 4 bulan belakangan ini. Kalau dulu capai omset ajukan udah bisa, karena memang sistem ujiannya belum lengkap ya. Nah sekarang wajib, semuanya wajib ujian. Oke, lanjut.
Kak Decan. Pertanyaan dari Ibu Wina, Bandung. Tips cepat beli dari KM Gold aplikasi. Maksudnya gimana nih pertanyaannya? Iya, kurang paham saya. Tips tentang apa nih ini ya? Tips cepat beli dari KM Gold. Ibu Wina bisa. Enggak, itu tadi buat kan ini, ada yang kalau mau order cepat itu pakai aplikasi KM Gold sifatnya begitu ya maksudnya. betul seperti itu Bapak. Oh, Kalau dari bukan kadang-kadang bertanya ya. Bukan. Jadi Bukan kalau ada bertanya. yang mengalami pembelian GSA atau GAE Yang nomor itu rekening nggak keluar tadi ya, pakai aplikasi ya. pakai aplikasi saja daripada pakai web. Lebih cepat ya keluar nomornya ya. Silakan dicoba, itu tips pengalaman dari teman-teman masing-masing. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Saya bertanya, Pak. Ya, Pak Putih. Ya, itu ujiannya, clue pelajarannya apa, Pak ya? Ya, Materinya. pelajarannya seputar etika. Itu ada etika, cara jual Pak, beli. Ya, boleh Pak di-share ya. share kisi-kisi Pak. Saya hanya jelasin dulu. Nanti yang sudah benar-benar mau ikut ujian tuh, yang pertama ada register ya, website untuk ujian tuh ada khusus ya, KMCU ya. Nah, nanti di dalam itu untuk ujian ini berbayar Bapak Ibu, 1 juta rupiah ya. Nanti setelah kita bayar, kita upload bukti pembayaran di sistem. Itu ada video yang kita harus tonton dulu. Video itu sebenarnya materi ya. Video itu adalah penjelasan soal-soal ujiannya. Nah, apa yang dijelaskan di video itulah yang nanti akan ditanyakan di ujian. Ya, jadi ada etika-etika dalam jual beli ya, ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar ya, itu juga ditulis di situ. Kemudian cara hitung keuntungan. Nah, itu juga ada. Ya, hanya itu aja sekitar materinya. Ada 100 soal ya yang harus dijawab. Jadi nggak usah khawatir ya, semua pasti lulus kalau nonton dulu videonya dan nanti kita bimbing ya, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa chat saya langsung kalau memang sudah siap untuk ujian seperti itu. Jadi kita betul-betul harus persiapan dulu ujian karena 2 kali Anda gagal ujian itu ditagih lagi pembayaran, tapi tidak 1 juta, lebih kecil ya, tapi ada tagihan pembayaran. Jadi sebelum mulai ujiannya pastikan nonton videonya dan nanti minta bimbingan ya. Nanti saya akan kasih panduan. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Sudah ada gambaran. Terima kasih. Simple sebenarnya, nggak usah takut dengan soal ujian ini. Videonya, Ya, hanya bahasa etika-etika. Indonesia apa bahasa Inggris, Pak? Ya. Jadi etika-etika dalam bisnis di KM itu harus dijaga banget ya. Itu perusahaan memastikan kita nggak asal-asalan, nggak memberi janji muluk-muluk, nggak salah dalam menjelaskan ya. Itu. Jangan promosi seperti money game, nah itu juga dipertanyakan nanti itu. Nggak boleh mengelola uang orang atas nama KM, itu juga nggak boleh. Seperti itu. Jadi biarkanlah member itu masing-masing di akunnya untuk letakkan GAE-nya. Kita nggak boleh himpun dana mereka, nggak boleh. Ya, oke. Pertanyaan lain silakan. Silakan Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan? Ya, boleh bertanya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh open mic. Silakan. Oke, boleh tanya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Apakah kita mau ikutan banknya itu bisa pakai bank digital kayak OVO, Dana, GoPay dan lain-lain itu? Harus pakai rekening bank? Kita harus punya rekening bank karena nanti waktu terima bonus, waktu mau cairkan uang kita, itu harus ke bank, Pak. Tapi nanti saat Bapak sekedar transfer, ya itu bisa pakai flip juga. Tapi Bapak untuk terima uang Bapak kembali saat jual emas itu wajib punya bank. Harus ada rekening bank. Ya. Nah,
Semoga terjawab Pak Untung ya. Oke, makasih. Ya, makasih. Videonya berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Yang versi Indonesianya belum selesai. Sedang dibuat. Tapi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Gampang kok. Silakan dilanjut Bapak Ibu pertanyaannya. Untuk ujian bayar berapa, Pak? 1 juta, Pak. 1 juta ya. Iya. Ada trainingnya dulu sebelum ujian? Ada training ya, ada videonya. Jadi kita daftar, kita bayar, baru keluar video trainingnya. Oh gitu ya. Dan setelah kita yakin kita udah siap, baru kita klik soal ujiannya. Oh gitu. Nah, jadi nggak buru-buru sih, santai aja. Nah, itu enak ujian di kantor saja, Pak. Enak dari rumah, Pak. Yang dekat ya kan, ada yang kalau kurang paham kan bisa ada yang ngasih tahu gitu. Mereka sibuk Pak, nggak mau nemenin kita ujian. Tapi nanti kita bimbing kok Pak. Nggak usah khawatir ya. Nanti Bapak hubungin saya ya untuk bimbingan. Gitu ya. Berarti ujian Oke, aman makasih. ya Pak ya? Ujian aman. Yang penting kita ikutin syarat ujiannya, kita pahami soalnya ya. Karena yang paling penting itu sebenarnya etika aja ya. Waktu ujian apakah dikasih tempo, Pak? 3 jam, Pak. Oh, oke. Tapi 1 jam udah selesai biasanya. Nggak lama-lama kok. Cuma dari sistemnya ngasih waktu 3 jam. Berapa soal, Pak? 100. Hmm. 100 soal. Mudah kok itu. Nggak perlu khawatir. Kak Decan kan udah juga kan? Sudah ujian kan? Sebentar aja kan? Sudah, Pak. Nggak nyampe 1 jam pun bisa selesai kok. Yes. 40 menit juga bisa Pak Herman. Iya, betul. Belum baca soalnya, Bu. Iya. Bacanya ngebut, Bu. Ngebut ya. Langsung isi ya, Bu ya. Bener. Ya, nanti dibimbing ya Bapak Ibu, nggak usah khawatir ya. Bapak Ibu yang penting belajar, register belajar. Mau tanya Pak Herman. Ya kan Pak Yunet ya ini ya. Iya, itu kalau kita yang daftarkan rekening dolar boleh Pak Herman? Yang kita daftar jadi. Rekening dolar asal nama Bapak sesuai KTP bisa aja Pak. Oh bisa ya. Oke. Sesuai KTP yang penting nomornya Pak. Ya bisa. Bisa. Artinya supaya kalau tarik dananya juga tetap dalam bentuk dolar juga ke tertariknya. Bisa Pak. Bukannya, maaf Pak Herman, bukannya Indonesia harus rekening rupiah Pak? Ada Di blok. Indonesia ada dolar loh sekarang Bu. Oh baru ya Pak ya? Udah lama sih. Cuma nggak umum ya, kita harus ngajuin mau buka rekening dolar. Indonesia ada kok rekening dolar. Bukannya currency-nya sudah dipatek jadi rupiah gitu ya Pak ya? Iya, tapi rekening boleh buka rekening dolar. Ada bank tertentu yang boleh buka rekening dolar. Ada syarat ketentuannya lah itu. Ada minimal juga, minimal limitnya ada. Boleh kok. Indonesia sekarang ada kok rekening dolar. Soalnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pak? Dia soalnya bahasa Inggris, tapi di website itu kita bisa pakai Google Translate jadikan Indonesia boleh. Aslinya soal itu bahasa Inggris, tapi nanti di Google Translate aja jadi Indonesia boleh kok. Oke. Ada lagi? Pertanyaannya jadi soal ujian terus nih Pak Herman. Iya, pada rame yang mau ikut ujian nih kayaknya nih. Belum ada yang tanya soal Alhamdulillah Pak. Pengen jadi dealer semua Pak Kalau Herman. dealer itu Pak, udah mau ngebut ini ujian. Mau ngebut. Betul. OTW dealer. Mau siapkan diri untuk dealer ya, bagus lah. Ya Artinya betul Pak. Udah Betul sungguh-sungguh sekali Pak. melihat peluang ini kan. Amin ya. Mau tanya Pak, Silakan. kalau kita mau daftarkan teman kita yang di luar negeri tuh Pak, tapi QM belum ada cabang di sana, itu gimana alurnya? Apa sama seperti biasa atau gimana Pak? Jadi kalau kantor belum buka, dia transfernya lewat direct bank. Jadi harus datang ke bank itu,
transfer antar negara, bukti transfer kalau direct bank tuh nanti ada upload bukti transfernya. Dan nanti bukti transfer itu supaya cepat di approve juga lapor ke CS. Ya, segera lapor ke CS. Ini loh bukti transfernya untuk akun ini gitu loh. Bisa kok. Nggak ada Iya masalah. lumayan juga biaya transfernya lumayan pakai SWIFT soalnya Pak. Nah, itu dia. Ada sedikit biaya transfer lah. Karena ada Swift code antar negara kan. Iya, antar lintas BI Ya. lah itu kan pakai akun antar negara ya. Jadi kalau kita udah ada kantor ya udah bisa pakai online sistem ya seperti BTP itu udah bisa pakai online. Tapi Maksud saya ini Pak, dia kewarganegaraan di luar Indonesia gitu. ya nggak masalah. Warga negara Daftarnya sama Pak lewat link juga. ya di QM itu udah ada orang Dubai yang gabung, orang Filipina yang gabung ya. Sudah ada kok. Makanya dia sudah global walaupun belum rame, walaupun kantor belum open di sana, tapi orang luar udah boleh. Nanti waktu dia pencairan dananya juga dia boleh simpan di float account atau withdraw ke rekening dia, nanti perusahaan transfer lagi ke rekening dia walaupun di luar negeri nggak jadi masalah. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman. Ya, makasih. Mau tanya Pak, Ya, apa namanya, Swift Bank account itu yang ada kode XXX belakangnya itu apakah harus dicantumkan juga Pak? boleh. Hilangin Kode- XXX-nya nggak apa-apa, dimasukin juga nggak apa-apa. Itu kode Biasa kalau cabangnya. kita cari di tempat di Google itu kan XX-nya itu terpisah di belakang. Apakah dicantumkan atau dihilangin aja? Dihilangin Kode aja nggak cabang apa-apa. itu kode cabang Bang itu Iya, nggak dicantumkan juga nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Hmm. Yang depannya Enggak, aja. tidak berpengaruh kepada approval ya. Enggak. Enggak. Nah, Enggak. soalnya sudah global rekening account kan sekarang semua bisa diambil di mana saja. Ya mewakili negara aja itu. Iya. Mewakili bank, Pak. Mewakili bank. Ya, yang belakangnya mewakili daerahnya bang ya. Iya. Oh, Itu gitu, Bang. yang belakang tuh cabang, Pak. Ya, Kode cabang X-nya. Misalnya cabang BCA cabang Tamrin kodenya sekian. Jadi Ya, tapi ya. BNI-nya kode SWIFT-nya sama. Depannya sama ya. Oh iya Pak, kalau yang di status masih pending, apakah sudah bisa dipakai transaksi? Untuk beli GSA, beli GAE boleh. Untuk pencairan ke rekening yang belum. Oh, kalau untuk pembelian boleh ya sudah. Masih status Oke. pending itu saya punya Bank Mandiri di akun Iya. itu saya Sudah upload daftarkan. buku bank sudah upload? Sudah Pak. Ya nanti Senin di approve itu kalau udah lengkap. Kalau Senin jam 12 belum nanti chat saya ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Jadi saya Ya, bantu siap. cek. Oke, pertanyaan lain silakan. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Ada waktu 5 menit lagi. Ya, Ada lagi? Atau memang udah nggak ada? Sudah Pak, sudah larut. sudah larut. Ya. Satu lagi Pak, satu lagi Pak. Ada, silakan. Silakan. Nah, itu kalau kita nggak, kalau ada orang yang punya mitra, apakah bisa berpenghasilan besar juga di sini Pak? Kalau gimana? Punya apa? Nggak punya mitra, nggak bisa mencari orang kan? Istilahnya dia nabung aja lah kan itu kan? Ya, bisa aja kalau beli GAE-nya banyak unit ya Bapak, 30 unit, dia kelola dana 100 juta lebih, dia gulung-gulung terus bisa jadi miliaran juga. Oh, bisa juga berpenghasilan besar Pak ya? Ya, dari pertumbuhan asetnya ya Pak ya. Iya betul. Terima kasih Pak. Tapi kalau uangnya nggak ada, terus nggak nyari orang ya nggak bisa apa-apa Pak. Iya kan itu. Ya, Iya. Terima kasih Pak. ya, makasih. Oke, satu lagi mungkin. Silakan Bapak Ibu. Nggak ada kali Kak Decan. Silakan. Iya, kayaknya sudah cukup ya. Tutup aja ya. Oke, Pak, saya satu deh Pak. oh ya, Bu Hen silakan. Ini apa? Cara cepat cari orang. Nah, itu yang tadi saya bilang, kita nyari orang. Kita yang pertama mulai dari orang terdekat dulu buat latihan ya, Bu ya. Tapi walaupun orang itu terdekat, tetap dua syarat tadi yang saya bilang. Harus ada kepercayaan, harus ada kebutuhan.
Jangan tiba-tiba kita nawarin orang beli emas atau kita tawarin nih bisnis emas. Orang nggak mau. Dekat dulu. Setelah dekat kita gali kebutuhannya, ya, baru tawarkan solusi. Ya, tawarkan solusi sesuai apa yang dia butuhkan. Bukan nawarin emas, bukan nawarin QM, bukan nawarin join, tapi solusi buat orang tersebut. Nah, supaya kita bisa ngasih solusi kan kita harus tahu dulu kebutuhannya apa. Ya, QM ini hanya cara untuk mendapatkan kebutuhannya. Ya, apapun kebutuhannya, ada orang kebutuhannya saya mau cari uang untuk supaya bisa anak kuliah. Nah, biaya kuliah besar, misalnya mau sekolah di luar negeri atau mau sekolah kedokteran ya. Atau ada orang bilang saya kepingin naik haji. Sekarang haji antriannya kelamaan, kalau bisa haji plus ya. Nah, haji plus uangnya kan banyak. Nah, itu kebutuhannya. Nah, kita tawarin sesuai kebutuhan itu, kita kasih solusi dengan QM. Dan banyak kebutuhan-kebutuhan lain lah. Ya. Nah, jadi tawarkan kebutuhannya. Ya, bukan nawarkan QM. QM ini hanyalah solusi untuk mendapatkan kebutuhan itu. Nah, itu lebih mudah. Oke. Nah, nanti Kalau yang GSA itu kayaknya orang udah pada ini ya, banyak yang punya kan. Yang Bapak bilang juga kalau mau beli emas mah gampang, tinggal ke toko emas gitu. Jadi iya. banyak kan kita kasihnya permodalan atau gadai tanpa tagihan gitu ya. Ya, nanti kita kasih perbandingan nih Bu. Setelah mereka mau memahami program kita, tadi saya kasih contoh transaksi kita dulu. Nah, nanti setelah dia lihat itu dia tertarik, dia akan nanya apa bedanya dengan ini. Nah, kita kasih tahu perbandingan. Perbandingan kalau kamu pergi ke Pegadaian kamu ditagih, kamu ada risiko lelang, nggak mampu cicil barangnya dilelang, dijual paksa, ada risiko kita rugi ya kan. Nah, itu kita kasih perbandingan. Nah, konsep GAE ini juga sebenarnya di bank ada itu program cicilan beli emas. Nah, tapi kita disuruh cicil barangnya nggak diambil, telat cicil barang kita dilelang. Nah, sementara tempat kita nggak ada tagihan cicilan. Perbandingan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Makanya kita harus belajar, kita kuasai materi, BOP kita kuasai materi lengkap. Kemudian ya untuk bonus ini kita kuasai juga apabila ada tim kita yang mau jalankan marketing. Tapi cara cepat itu ya banyak sebenarnya. Nah, kalau kita nanti suatu hari teman-teman yang kita kenal langsung habis, cara yang kedua minta referensi dari orang yang menolak tadi. Ya ada orang yang menolak nih, saya belum minat. Nah, kira-kira ada nggak temannya yang menurutnya bisa diperkenalkan sama kita yang mungkin tertarik dengan barang ini. Nah, nanti ada referensi kita hubungin, saya dapat nomornya dari Siano, itu pun nambah daftar nama. Atau nanti boleh pakai strategi online, kita beriklan ya. Iklan berbayar boleh atau posting di sosial media juga boleh, yang gratisan. Itu pun bisa dapat teman-teman baru. Saat dapat jangan langsung nawarin, lakukan pendekatan, gali kebutuhan. Atau kita beriklan. Nah, beriklan ini saya nggak sarankan untuk orang yang belum punya penghasilan ya. Nah, karena iklan itu bisa rugi juga. Karena belum tentu kita udah mengeluarkan biaya iklan 2 juta, 3 juta, tapi dapat omset belum tentu. Ya, butuh waktu ya kalau iklan. Tapi kalau udah punya penghasilan 10 juta, ngeluarin 2 juta sebulan, ya nggak apa-apa lah untuk dapatkan yang orang-orang baru misalnya, itu bisa. Jadi banyak cara sih untuk rekrut, banyak cara. Nggak akan ada habisnya itu. Kalau kita nggak bisa merekrut, kita main single victor gimana Pak Herman? Terima kasih. Gimana? Nggak bisa rekrut, tapi gimana Pak Eko? Kita main single victor aja gitu sendiri gitu misalnya Ya, gitu. kalau kita punya modal sendiri bisa putar 10 GAE lebih ya nggak apa-apa juga. Tapi tentu harus belajar caranya, strategi jual belinya, baca grafiknya harus dipelajari. Itu nanti butuh bimbingan dari konsultannya ya. Boleh. Tetap juga hasilnya besar. Tapi kalau mau hak maksimal ya dua-duanya jalanin. Kita putar-putar uang, kita juga informasikan ke teman-teman gitu loh. Pak, kalau misalkan kita tawarin GCA Pak, terus orangnya bilang gini, saya mau aja, cuma yang digade aja nggak ada, gitu gimana? Ya, dia punya uang belanja kan? Kan dari belanja hangusnya, daripada belanja kamu hangus, jadi semua orang pasti bisa GCA karena semua orang punya belanja.
Kecuali dia nggak pernah makan, 10 tahun nggak pernah makan minum, nggak pernah belanja, ya nggak bisa dia. Tapi kalau setiap orang punya belanja, 100.000 pun dia bisa GCA. 30.000 pun dia boleh beli emas dulu. Ya kan? Kan menyelamatkan belanja hangus. Jadi itu GCA tidak uang dingin. Tidak nunggu uang lebih. Kalau GAE baru uang dingin. Nah, tapi kalau GCA semua orang mau belanja sebelum dia beli sayur ke pasar, beli emas dulu, GCA kan dulu. Sebelum dia bayar listrik, beli emas dulu, GCA kan dulu. Jadi kalau GCA 30.000 itu kembalinya berapa itu, Pak? Ya 85% juga, cuma kan kita rugi ya kalau kena ongkos bank lagi kan 2.500 misalnya atau 6.500. Nah, itu yang bikin kita rugi. Oh gitu. Makanya dianjurkan sih bisa sih 100.000 kita GCA, tapi ya ada biaya bank ya rugi lah. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ya. Pak Herman bisa sedikit Ya, bisa Ibu. sedikit nambahin sharing, tadi ada yang tanya Silakan. tentang Silakan. kalau misalkan ada nasabah yang di luar mau belanja gitu, mau beli GAE atau GCA dan GSA misalkan, Ya. itu bisa Pak transfernya pakai Western Union, Ya. tapi bank tersebut juga ada fasilitas, tahu saya kalau MyBank tuh ada fasilitas Western Unionnya itu lebih murah biayanya dibanding dengan Swift Code dari bank to bank. Oh, Begitu pula ada fasilitas dari Wise, tapi itu negara tertentu aja Pak. Ya. Sama modelnya kayak Western Union. Jadi amat sangat memudahkan nasabah yang ada di luar untuk transfer perbelanjaan mereka lewat fasilitas, salah satunya itu selain dari bank to bank dengan Swift Code-nya. Iya, Western Union ya Bu ya, atau Iya, Wise betul. ya. Tapi kita harus pastiin dulu Pak, bank yang dituju itu dia juga ada fasilitas WU-nya nggak? Kalau ada, nah Iya. itu lebih memudahkan lagi, lebih kecil lah Iya. biayanya seperti itu. Betul. Ya, cuma lebih lama dikit lah ya. Enggak. Itu kalau Western Union itu hitungan menit, paling lama ya setengah jam, 1 jaman lah paling lama. Iya, kalau dengan catatan harus dipantau karena harus di-reroute dari IT-nya ke cabang tertentu itu. Oh, enggak juga. Saya pernah transaksi soalnya dari Australia bisa. Cepet Itu ya. langsung kok Pak, cepet direct. Wise pun juga seperti itu. Oke, mantap. Terima kasih masukannya Ibu. Iya, sama-sama. Jadi, Anu Pak, saya juga mau menambahkan atau bisa begini Pak. Misalnya kita beli GSA dulu, terus GSA-nya kita transfer ke teman kita yang di luar negeri, terus dia GCA untuk dia sendiri, begitu, bisa kah? Bisa. Nah, itu lebih cepat lagi malah. Ya, tapi ganti uangnya gimana Pak? Uangnya, maksudnya kita transfer GSA ke temannya kita, terus Ya, temannya kita temannya sendiri ganti yang GSA Bapak gimana? bukan GCA untuk dia sendiri gitu. Nah, Ya, transfer antar member Pak. Jadi dia join member dulu, baru ditransfer Bisa. antar member kan bisa Pak. Transfer GSA-nya bisa. Tapi kan GSA kita udah pindah tuh, dia bayar kita gimana? Tetap harus transfer bank juga kan? Oh iya, transfer bank juga. Ya. Oh, permasalahannya di situ ya. Ya, dengan syarat Iya, kita kalau minjamin dulu. Ya. kecuali nggak mau diganti Pak Herman ya, gratis. Ya, mau digratisin. Saya mau juga. Iya, mantap. Ya, Mau ngasih kali. mau ngasih ya. Ya, ngasih. Iya. Itu mah lain cerita tuh bro, langsung aja ke rekening saya nomor sekian di Iya, GAE saya. betul. Saya mau juga itu Pak. Saya dapat uang Pak. Iya. Ye, semua jadi mau dong. Makanya di sini bisa cloning KTP, bisa pinjam KTP karena bisa transfer antar rekening, jadi nggak susah kita. Ya, betul. Simple lah. Oke, Bapak Ibu, apa masih ada lagi pertanyaannya? Kita sudah pukul 10. Sudah Pak Decan. Ya. Sudah cukup ya? Ya, terima kasih Pak Decan. Kalau dirasa sudah Satu lagi cukup, Pak kita akan Decan. ketemu lagi. Satu Oh, lagi masih Pak. ada. Oh, ada bonus nih. Ya, silakan. Oke, bonus. Bunda Roma. Ya. Pak, gimana kalau untuk training yang akan datang kita membahas soal ujian? Oh, itu nggak boleh dibahas secara umum.
Clue, Pak, clue. Ya, nanti secara privat saya kasih clue-nya. Bunda. Tenang saja. SMA kan ada kunci jawabannya, Pak. Pak, tadi kata Pak Herman gampang kok, tapi kok ada yang Gampang. ngulang, Ya. tapi ada yang ngulang berarti sulit dong, Bapak. Yang Ya, tidak, Pak. yang ujiannya tidak dapat bimbingan dari dealer atasnya, ya pasti sulit lah. Tapi kalau sudah Dibimbing lah dibimbing, Bunda, tenang aja Bunda. kalau udah dibimbing jadi mudah. Untuk Ya, apa ya punya leader hebat, Mbak Teli? Iya. Pasti kita bimbing dijamin lulus ujian deh pokoknya. Amin, alhamdulillah. Ya. Cuma kok Cukup bayar mahal ya 1 Pak juta Herman? aja ya Pak Herman ya. Ya. Kok mahal Harus 1 juta cukup ya? bayar 1 juta aja. Iya, itu satu Nggak boleh kali nambah ujian. lagi. Itu gimana ya? Nanti naik peringkat-peringkat lain nggak ada ujian lagi. Makanya Iya. hanya yang Kalau nggak lulus serius bayar lagi, Pak. Ujian yang Ya. kedua kalau nggak lulus bayar lagi. 2 kali gagal ya bayar lagi 100 ringgit saya kalau saya nggak salah Nah, kan sekitar ujian 300. Ya. Ujian pertama kan nggak Iya, lulus. Pak, Ujian supaya yang kedua jangan bayar lagi Nggak, enggak? ujian ketiga baru bayar lagi kalau nggak lulus 2 kali, yang ketiga Oh, bayar gitu. lagi 100 Bunda ringgit. pasti lulus lah Bunda. Bunda udah Tapi biasa ngasih ujian nih. ya, saya pastikan lulus lah. Kalau Amin. kita bimbing ya pasti lulus lah. Oke Jangan ya Bapak Ibu ya. jangan jalan sendiri nanti bingung. Iya itu, Jangan Pak. sampai nggak bisa tidur ya gara-gara Makanya ujian. untuk Nanti training yang ujiannya akan cuma tingkat datang dealer ya gitu. Pak ya? Ya, waktu naik dealer aja kita diuji karena itu syarat konsultan harus ada sertifikat nanti. Alhamdulillah, mudah. Ya. Memang yang serius saja sih yang bisa ambil ini sih. Tadi kan banyak Pak yang berminat gitu, jadi Ya, nanti saya bimbing satu persatu bagi yang udah serius. Nanti nggak apa-apa kita bimbing satu persatu. terima kasih Pak Herman. Ya, Terima kasih Cuma- Mbak Teli. ya percuma Ya, kita bahas di training kan kalau orang yang belum siap kan nanti mau bazir. Ya Pak. Oke, Bunda kapan mau ujian Bunda? Ayo. ya daftar dulu aja. Oke, dari saya Kapan? saya rasa cukup hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan hari ini. Amin, Silakan Kak amin. Decan untuk Oke cukup ya. ya, Oke, Udah terima kasih Pak Herman. jam 22 lewat. ya Kak Decan Bapak tutup Ibu, dulu. nanti kita ketemu lagi minggu depan ya di training yang sama. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Kita pamit. Terima kasih Pak Herman atas penjelasannya, Ya. atas Makasih, motivasi dan makasih. bimbingannya. Sampai jumpa. Kami Makasih, pamit, Pak kita Herman. tutup Terima kasih dengan Pak Decan. Assalamualaikum Makasih Pak Herman, makasih Ibu. Ya, wabarakatuh. terima kasih semua. Dan Sampai terima jumpa. kasih Pak Terima Herman. kasih. Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai jumpa.